Katanya Allah di dalam Al-Quran, perempuan-perempuan itu adalah baju-baju seperti baju-baju bagi kalian. Berarti dia sudah berbaju, lu masih telanjang. Oh, jadi emang gitu? Iya. Ya Raymond Bugil mampus. Ini pertama kalinya gue sholat jamaah sama istri kan. Ketawa mulu Tat. Hah? Lucu banget karena karena biasanya kita tuh kan bercanda-canda apa segala macam. Jadi pas sholat tuh lucu banget rasanya karena ini orang overwhelming. Iya. Tapi kenapa ya? Ini hal yang dibuat tabu padahal diatur aku secara sepakat. Iya. Karena gini, problemnya adalah ketika orang banyak nggak bahas, maka banyak orang salah. Ya, itu problemnya. Lu percaya nggak? Ada orang nggak tahu apa doa sebelum berhubungan. Pasti nggak tahu. Gini deh. Nggak usah orang, gue juga baru dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah jadi mualaf lu? Hah? Udah jadi mualaf. Jangan sampai jadi mualaf. Kemarin tambah-tambahin sama dia kacau anjir. Lu berdua parah. Gue pas pertama baca reply-nya, gue kayak ini lu replicate apa yang orang reply dulu. Iya. Gue menggocek dari nasihat-nasihat orang yang nasihatin gue. Iya. Gue malah dikatain bilang dongo. Gue malah dikatain dongo. Kan emang Medi. Memang ente dongo ya. Medi. Dan lu sebenarnya lu minoritas lu. Itu saya pengen bilang selamat datang di episode simulasi pribumi menjadi minoritas. Wow, itu bener loh. Berarti ini pernah nggak ada podcast lain? Gak ada. Di mana Cindo Muslim berkumpul dan yang mayoritas jadi minoritas. Dan kita sudah bikin itu pada awal kita mau pergi ke Cafe One Piece. Cuman kan belum datang kapalnya. Waktu itu kita udah ngomongin kita Cafe One Piece syuting sana, tapi cuman kapalnya belum ada, kita tunda. Nanti kapalnya udah ada, kita kesana deh. Oke. Nah nanti kan bisa dilihat tuh 1 Thailand, 3 Cina. Bener. Kan bagus. Syai. Gimana rasanya jadi minoritas? Ternyata ini ya apa ya? Ada tekanan-tekanan tersendiri gitu loh. Walaupun nggak diapa-apain ya tuh. Tatapan-tatapannya tuh. Tatapan babu ya. Ngapain duduk di sini? Di bawah dong, kayak ada gitu tuh. Kok lu duduk di atas sih? Duduk di atas ada gitu-gitunya. Tapi gue nggak tahu kenapa asal-usul gay itu. Gue taunya memang dari Medi. Gue mengamplifikasi. Iya. Tapi awal dari lu. Awalnya dia. Karena orang dia Thailand kan. Enggak kan tampilan gue emang rambut begini kan. Suatu hari ada orang nge-DM gue. Bang, ente gay ya? Gue iyain, pokoknya chat panjang lah. Sampai ditanya, gue bilang, semua ulama juga membolehkan gay. Astagfirullah. Udah pakai agama soalnya waktu itu. Gue langsung bawa agama, terus kata dia, ente pernah mondok gak? Dia gitu. Pernah, pondok mana? Pondok Indah, kata gue. Udah tuh dari situ gue capture, gue upload. Rame kan di gue. Dari situ gue tiap ngapa-ngapain gay mulu tuh. Beberapa minggu kemudian gue lagi ngobrol sama dia. Ada yang motoin kita dari jauh. Di acara dia apa ya? Polarisasi Gue ngobrol sama dia, ada yang motoin dari jauh. Baru dong. Baru tahun. Polarisasi kan ada 2024. Yang pertama. Sebelumnya, yang pertama. berarti 2000 berapa sih itu? Lupa ya. Lupa. Kayak 2024 awal. Iya, kayak awal. Nah, di polarisasi itu ada yang capture foto kita berdua terus nge-tag gua. Bener kan lu gay? Enggak tuh. Bang. Apa namanya? Ngaku aja deh. Lu gay kan gitu. Terus lu berdua gay kan. Gua repost, gua bilang ngetek dia, Matt kayaknya udah saatnya orang-orang tahu nih, iya kami berdua emang gay, udah, sama dia di repost, dia jadi dihantam juga, dan ternyata lebih parah di dia efeknya. Lebih parah di dia. Lebih parah di dia karena kalau teori gue kemarin banyak bocil di dia. Bener. Karena banyak bocil-bocil nge-DM gue jadi marahin gue kayak, lu gak usah bergaul sama Bang Medi, lu tuh contoh buruk buat dia, lu tuh pengaruh buruk banyak banget, yang gitu. Sekali gue balas gue tekan, Bang jangan galak-galak, saya baru 12 tahun. Gitu balasannya. Masih kecil, ada kok yang gue upload tuh yang 11 tahun atau 12 tahun gitu. Setelah itu apa? Gantian anal, itu masalahnya tuh lagi. Anal itu kapan anal itu? Tapi itu sebenarnya kita nggak lanjutin ya. Tapi itu nggak terlalu lanjutin. Cuma ya. emang dari dulu kayak lihat anal lu dong. Di post. Nggak kan emang analitik YouTube. Analitik YouTube. Dia kan sangat terbuka banget masalah YouTube. YouTube. Analitik YouTube kepanjangan. Kepanjangan. Anal. Lihat anal lu gimana? Gitu. Anal lu lagi bagus gak? Gitu. Itu foto kita, galeri kita anal semua kan? Foto galeri kita anal semua.
Nah bedanya punya gue putih, dia hitam. Bener. Kalau gue light mode, iya karena lu light mode, dia dark mode, ya. Oke. Gue minta tolong ini yang kalau ini bisa kalau clipping, dipotong nih sengaja habis tolong semua. di clipping, tolong dipotong Jadi buat mereka anal viral kita lagi. kayak kirim-kiriman. tapi beneran, gitu. ini gue nggak bohong. Nih ya, lihat ya, ini galeri gua sama Medi nih, catatan gua sama Medi. Tuh, isinya anal Yang semua putih tuh. punya Tuh, gua. yang putih dia, yang hitam gua. Tuh, isinya anal semua. Tuh, lihat tuh. Yang putih punya gue. Yang putih punya gue. Yang hitam analnya gua, yang putih analnya dia. Betul. Tuh, lihat. Ini Bener jangan lagi. dilihat ke kamera Betul, ini iya, tidak iya. Jangan ke kamera, jangan. Rahasia banget, terlalu jangan. private. Pokoknya Setelah- inilah anal Terlalu kami. bahaya emang, karena emang ini privacy kan. Iya, privacy banget. Setelah dia ganti-gantian anal, lu tau nggak apa yang terjadi lagi? Dia makan bulu babi. Oh iya. Bulu babi. Duh nggak udah ya ini. Iya, nggak udah. Buset dah. Iya, makan bulu babi coba bayangin. Kena lagi. Kena lagi. Mualaf kena. Mualaf Nggak, kena. sebenarnya yang parah itu orang bilangnya, bang, kok lu makan bulu Kristen? Apa bulu Kristen? Iya, bulu babi orang bilangnya bulu Kristen. Gue nggak ngerti juga. Tapi lu tuh mualaf apa dari lahir? Dan lahir. Dia aja meragukan loh. Lu meragukan juga? Dia aja meragukan loh. Nggak nge-background bentar, check kok sejauh pakai cincin itu sih? ya. Apa tuh aura ring? Oh, gue kira udah masih nikah. jomblo. Oh, masih jomblo. Belum, kita belum pembahasan nikah. Belum Nanti, bahas nanti. nikah, iya. Gue kira bridging barusan. Tapi lihat ya, di antara kita semua ini, sebenarnya Medi yang paling Cina di antara kita. Coba lihat Tapi mukanya. iya, of Tapi iya, course. mukanya iya. Lu Lah, paling mukanya Cina. emang paling iya? Cina, Iya. Bre. Enggak lu anjir. Ya. Enggak, anjir. Enggak kayaknya dia deh. Lihat deh mukanya. Gue sebagai pribumi, gue tuh punya Cina meter. Iya benar. Nah, lu tuh maksimal banget. Iya. Tuh. Masa sih? Serius, Matt. Apa Lu ingat apa gak? yang bikin Lu ingat gitu? gak awal kita kenal, saya chatan sama dia. Terus dia meyakinkan saya, dia bilang, serius demi Allah kata dia. Terus saya balasnya, ya lu gak usah bawa Tuhan gue juga kali. Saking gue gak percaya dia Islam. Dia bilang, gue Islam. Ah yang bener lu. Baru dia ada foto-foto dia pakai baju koko gitu. Oh. Oh bener. Ya gue Islam dari lahir, walaupun waktu lahir nama gue Kristen Bukan banget. Medi. Iya. Gue ganti nama. Ganti nama. Ganti namanya kapan? Masih kecil, gue juga nggak inget. Nama dulu Kristen Ntar gue banget. ceritain karenanya ya. Oke, Lu oke. harus tahu nama gue pertama apa. Nama gue itu Michael Ferdinand awalnya. Oke. Nama abang gue bahkan lebih Kristen lagi, Ricky Martinus. Nah, tapi semuanya dari lahir Islam. Semuanya dari lahir Islam. Terus gue ganti nama jadi Medi Renaldi dari Michael Ferdinand. Pas gue tanya sama Mama, kenapa namanya ganti? Pasti mama lu nonton bola tuh. Pas Piala Dunia Michael 2004. Ferdinand. Ada siapa? Ada Michael Ferdinand. Bala. Dia kan lahirnya nggak 2004 kan? Oh iya ya. 96. 96 lu ya. Oh, berarti Piala Brazil. Brazil. Ya gak tahu deh. Tahu lagi, 94. Euro gak sih? Enggak ya? Eh. Ini kenapa ngomongin bola? Iya benar Kan 96. Ferdinand kan Felix suka kayak gitu. backnya Inggris. Iya. Terus yang nyanyi Ricky Martin tuh. Bener, Ricky nah Martinez kalau itu Ricky bener. Martin kayaknya Bener ya? terinspirasi dari situ. Livin La Vida Loca. Livin La Vida Loca. Livin La Vida. Benar berarti. Terus Haris pas- manis Tanjung Kimpu. Tahu lu? Iya. Itu Tiket lagu habis. parodinya. Lu gak usah Prancis munculin makmur. usia lu di sini. Project Pop. Ya pokoknya gitu deh. Jadi pas gue tanya kenapa diganti namanya, kata Mama, ini karena tetangga-tetangga kita nggak bisa manggil nama Michael, manggilnya Megong. Gitu. Itu Itu di mana? Lahir di mana? Di Jakarta, di Jakarta. Masa nggak bisa panggil nama Michael? Gua nggak, ya kan Jakarta. Gue bilang juga gak akan ada yang percaya, Gong. diulang lagi. Masih lucu lagi ya. Gitu. Tapi saya Islam dari lahir guys, Velocity dulu. Velocity. Oke. Emang sekarang lagi Islam Velocity lagi zaman tuh. Tapi apa bedanya kayak ke Medi Renaldi sebenarnya tujuannya bukan cari nama yang muslim, tapi cari nama yang lebih gampang disebut. Lebih gampang disebut masyarakat di kampung itu berarti. Ya. Gua aja nggak percaya sama yang megong itu. Kayaknya gue sakit-sakitan sih menurut gua. Terus diganti nama. Kayaknya- Kayak cerita raja kita. Keberatan nama. Oh, ke situ nih arahnya nih. Iya, kacau nih, berat nih. Nah, itu udah week 4 aman. Nggak, gini loh Mul. Mul. Anjir. Gue boleh nggak ada di sini. Males gue seperti mau meninggal. Gue kena masalah mulu kalau Gara-gara sama dia kan. Iya. Nanti anak lu jelek lu kayak nanti. Aduh, jangan dong. Anal puasa agak goyang ya. Jujur ya. Ini gara-gara escape gini Nih, nih. Enak Oh, aja. anal gue lagi bagus. Nah ini Ya kan, iya, karena lu tiap hari dan sesuai tema. kita rebutan ustadz ya. Iya, kita benar. bertiga ini rebutan Iya, ustadz kita loh. mengabdi di Tom Sancong yang sama loh. Mana dia mentang-mentang Iya, dia. kacau nih orang. Kacau nih orang. Iya.
Ya, transcendence. Oh iya, dia oh udah ya nelpon. lupa dari tadi kita mau bahas topik itu. Jadi kan topik di minggu keempat itu tentang pencerahan. Dan lu kan ini- barusan pencerahan nih. Iya. Ya kan? Akhirnya Ya. lu bisa melihat apa yang orang lain nggak bisa lihat. Dia juga belum lihat. Nah, gue belum lihat. Jadi tadi technically ini 3 generasi 10 tahun. Sekitar 20 tahun Ya. menikah, sekitar 10 tahun menikah. Baru. 10 tahun menikah. Di minus. Minus, gue masih minus nih. Kemarin Iya. gue bahas taruh panjang 2 jam itu salah satu episode. Oh yang live Ya, kemarin itu. ya. Katanya Allah di dalam Al-Quran perempuan-perempuan itu adalah baju-baju seperti baju-baju bagi kalian. Berarti dia sudah berbaju, lu masih telanjang. Oh, jadi emang gitu. Iya. Ya, Raymond Bugil mampus. Oke nih buat Yang penting analnya nggak kelihatan. Iya. Iya, Karena dia madep depan. Betul. buat yang udah punya baju nih, apakah benar-benar membuat menjadi manusia yang lebih baik? Ada bini hidup? lu hati-hati lu menjawab. Oh iya, by the way di sini ada 2 bini. Jadi teman-teman tahu di sini kayak Kenapa jawabannya mereka bisa sopan? biasa. Lihat kan ada keringet-keringet ini. Nanti bisa diedit keringetnya. Sama transformasi dari guy menjadi suami itu kan. Iya, kok kan ini lu kan banget gay loh. kan? Kenapa lu nikah? Ya gue gay dan gue menikah. Emang apa salahnya? Di Thailand aja gay menikah aja diakui kan. Iya, diakui. Emang gay, malah gay harus menikah. Makanya di Thailand juga kan tetap ada kuil-kuil yang untuk gay yang pengen normal lagi. Iya. Kan? Iya. Ya, Terus gimana? ini nanya gue ya. Iya, itu Iya, dari iya. tadi kita Nunggu nunggu jawaban Ya, lu. berapa bulan Oke. nikah berarti? Baru Belum ada sebulan kayaknya ya. Hah, serius? Iya, Oh, dia ini menikah fresh. jujur belum ada Super sebulan. fresh Pas mau banget. Emang puasa. iya? Oh ya udah, datang lagi minggu depan deh pas sebulan. Kita nunggu sebulan ternyata. Maaf nih. Thank you ya. Dah, silakan. Enak sih. Jauh nih Cibubur Bogor loh. Oke, buat gua Oh, challenge-nya dulu deh. Challenge Kayak, ini gua misalnya mau gua selalu challenge-nya adalah nyokap gua harus cari yang Muslim, tapi gua tertariknya sama yang Cindo gitu Oh, lu misalnya. suka sama Oh, challenge-nya Misalnya kayak lebih gitu. keras. Kalau gua ada challenge itu. Challenge saya ada itu. Jadi makin susah lagi, udah gua takut nikah, gua makin susah lagi carinya gitu. Itu lebih minoritas. Kolamnya lagi. dikit ya, Kolamnya, Re, kolamnya dikit banget dikit gitu loh. banget. Tapi kalau lu gimana pengalamannya? Gue jujur nggak ada challenge apa-apa sebelum menikah sih kalau gua. Karena gua nggak ada apa ya, nggak ada Pengharapan. Iya nggak ada stereotip itu gitu. Lo harus menikah sama ini, harus menikah sama itu, terserah. Heeh. Nyokap gua dari gua kecil nggak pernah ngelarang gua apapun. Yang penting wanita itu aja Yang penting berarti ya. wanita bener ya. Ini Tapi emang lu kebawa dari masih udah kecil. dipastiin wanita. Wanita kok. Kok kok lu jawabnya kayak ragu gitu? Soalnya gue pernah dipanggil Carrera, woi koi, dia gitu. Jadi bilang namanya dia, suara gue gini ya, aslinya dia gitu ada. Clear. Terus Iya. lanjut. Jadi dari kecil emang sampai gede apapun gak pernah dilarang, termasuk kayak misalnya gue ini jauh banget sih bahasanya, Iya. kayak gue main PS deh. Gue tuh dulu main PS nggak pernah dibatesin, dari Senin sampai Minggu iya? boleh main PS. Enak enak mama. banget. Asian parents macam apa itu? Ya makanya sangat tidak Iya, Asian gua parents Satu kan. minggu doang gue Nih, dulu. Dia gue juga diatur banget kayak udah sampai ada rationnya gitu, sejam main tiap hari di sini gitu. Nah sampai gue ketemu temen yang kayak gini. Iya. Terus gue ngerasa, kok dia kayak gitu ya? Kok gue nggak diurus anjir? Oh lu malah jadi ngerasa Gue nggak malah diurus ya? minta, udah mainnya Sabtu Minggu aja. Lu ngatur diri sendiri. Karena gue ngerasa gue nggak diatur. Oh, kesian banget lu ya. Enggak, orang kan harusnya kan malah Seneng bersyukur dong, ya. heeh. Ternyata untung nih gue nih Gua- enggak di itu. Ternyata lu malah ngerasa Gue ngerasa gue ngambilnya, berbeda. lu malah ngambilnya gue enggak diurus. Iya kayaknya gue beda deh sama anak-anak lain gitu. Oh, dari Kalau kecil lu gua- udah merasa berbeda ya. Iya gue ngerasa berbeda. Oh, merasa ada deviasi ada kecil merasa gitu. berbeda ya. Ya, pokoknya gitu deh, gua- Minoritas gitu. Iya minoritas gitu emang. Terus Lu kan minoritas gitu. iya. Iya, Makanya gua merasa tolong. berbeda di Iya. sana. Jadi sampai gue dewasa pun nggak pernah dilarang apa-apa, termasuk dalam milih istri. Jadi gue nggak ada. Disuruh-suruh juga enggak ya. Enggak sih. Berarti lu didorong nikah nggak pernah ada kan? Nggak pernah. Nih, Ini salah satu. Lah kalau mamaku Wah, mah, udah mama Nah, kamu ini mungkin. ada perbedaan source nih. Kalau udah punya pacar. Nah, gini. gua suka perpecahan. Bentar. Ini ada spark. Halo Ibu Supriyatin. Ini kita perlu meluruskan nih. Ada dua pendapat berbeda. Halo Ma, jangan dengerin gue Ma. Bohong. Enggak. Jadi kalau emang punya pacar, biasanya mama tuh lebih kasihan sama ininya loh, Oh, sama pacarnya. wanitanya. Oh, Kayak- justru mikirin. kasihan dia udah lama itu nggak dinikah-nikahin kayak Oh. gitu, bukan yang kayak harus nikah ya tahun depan gitu, Iya, enggak, iya, nggak iya, pernah iya, kayak iya. gitu. Ya, bukan karena anaknya tapi anak orang lain lah ya. Betul, bukan bahkan itu bukan karena saya juga Iya. gitu kayak. Lu enggak sedih anak orang lain diatur lu enggak? Ya
Lebih ke gini kan berarti nyokapnya lebih ngerasa bertanggung jawab ke anak orang lain Iya, daripada benar. anaknya sendiri. Kayak gitu. Terus ya udah sih, alhamdulillah ya lancar-lancar aja ya. Walaupun Alhamdulillah. tentu sebelum menikah pasti udah qadarullah, pasti ada cobaannya. Mencari Apa tuh, martabak apa tuh? biru itu ya? Hah? Susahnya mencari martabak biru itu ya? Martabak biru, kok tahu sih? Ya gue Ada tahu reels. lah. Oh, ini iya. ordal apa sih? Martabak biru. Dia, Dia wedding aneh-aneh martabak dia. bukan wedding cakes, martabak Martabak biru, biru. martabak Iya. biru. Aneh-aneh Karena dia. filosofinya waktu gua PDKT, Cici. salah banget ya bahas pacaran depan Ustadz gitu. Bro, Iya, lu salah iya. tempat, bro. Iya, pas lu PDKT gimana? Tapi kan gua nikahin. 2 jam gue diceramahin soal tambah taruh. Iya, tapi kan gua Kan nikahin. nggak apa-apa, lu belum denger aja percintaan doi dulu. Iya. Iya, Jadi gimana? filosofinya karena dulu waktu kamu ulang tahun ya? Dia ulang tahun, terus dia ngasih challenge gitu, cari aja coba martabak warna biru. Wah, nyusahin gimana banget ya. martabak warna biru. Heeh. Gua udah nyari. Nggak gue deketin, gue digituin mah. Nyusahin lu, belum jadi apa-apa. Terus gitu langsung. Kita di sini ngerosting dia ya. Terus ya udah karena gue udah cari kelilingan nggak ada kan. Akhirnya gue bawa pewarna makanan. Gue minta sama abangnya, bang udah tuangin aja deh nih pewarna biar jadi warna biru gitu. Filosofinya sesimpel itu aja Iya, sih. taunya jadi warna hijau biru, ya. bukan jadi coklat. Hijau lah. Jadi biru. Oh serius? Nggak, ya agak hijau sih. Iya kan bener. dia kan adonannya kuning tuh. Lu kasih biru kan jadi Iya hijau. benar-benar agak jadi hijau sih pada saat itu. Tapi Dan lu kemarin pas makan di itu wedding- pas dikasih. demi apa lu? Bazir. Jawaban pertama yang kita ambil lama jawaban berarti. dia. Apa? Udah lama berarti. Apanya? Udah lama kejadiannya. Udah lama 4 tahun. Lu nonton lalu. ini nggak How I Met Your Mother? Itu kan ada satu episode tuh filosofi sama dia ke restoran ada trompet biru terus kayak lucu ya kalau di rumah gue punya trompet biru. Oh, terus pas dibawain nikah dicolong, iya. balik ke Dicolong. restoran awalnya. Gue nggak nyolong martabak sih pada saat itu. Tetap bayar Gua ya. bayar waktu itu ya. Pewarnanya yang nyolong ya. Warnanya kalau nggak salah. dari rumah Warnanya gua. nyolong Iya. berarti. Kayak gitu. Tapi Oh. memang kan pas gue baca-baca dalam Islam juga ternyata sebelum menikah memang banyak cobaannya Tat ya. Iya betul. Oh iya emang seharusnya memang Karena udah- ujian untuk memastikan. Tapi gue bilang ini sebenarnya yang concern banget waktu itu calon istri. Oke. Kayak kenapa ya? Karena dia yang lebih ngurusin kan. Jadi ini Dia salah lebih- istri nih. Enggak gitu lu, jangan framing gue mulu. Enggak, gue kan memastikan. Gue memastikan. Sepemandangan gue bukan dia yang lebih ngurusin sih. Emang cuma dia yang ngurusin kayaknya. Bro, M-banking yang penting jalan bro. Itu yang lebih bikin stres juga kayak, Iya, iya. ya Allah kok Bener, email bener, lagi bener. M-banking, klik Berarti, BCA lagi. berarti dia diatur donatur nih. Hah? Wah, kok kasih itu? Wah. Enggak, dia lebih ke teknis. Iya. Pokoknya Oke. gue bilang sama dia kalau misal mau nikah kita harus bagi strategi karena Iya. kalau misalnya ada 2 kepala yang mau merencanakan Mau pernikahan, wah pasti Iya. berantem. Iya. Yang ini maunya ini, yang Iya. ini maunya itu nggak bakal. Dibiarin pernah. aja. Benar, benar. Jadi gue tuh lebih kayak ya udah kayak komisaris aja gitu. Ya udah lu yang Atur ngurusin ya. teknisnya tapi gue yang ini deh. Lu Gue yang donatur. sama gue yes or no gitu loh. Oh oke. Final Oh, deciding, decision-nya. deciding. Iya. Ya, gue kayak gitu. Kodrat Deciding. pria. Kodrat pria deciding. Ya, oh gitu ya. Wanita memberi opsi, tapi tetap yang memutuskan adalah laki-laki. Deciding. Iya. Nah, biasanya tuh opsinya antara A sama B, ya kan? Ya. Terus dia nanya lebih bagus yang mana? Gue pilih yang B, dia pilih yang A. Biasanya kayak gitu kan? Kayak, Iya. "Aku lebih bagus warna biru apa merah?" Ya. Selamat datang di dunia pernikahan. Emang gitu. Biasanya begitu tuh. Berarti baru merasakan ini Emang udah iya, smooth iya. nih. Nah, udah lama juga sih. Lu lihat orang. muka gua udah berkerut-kerut. Kalau 10 tahun kayak kok itu, muncul jerawat gitu kan ya. Iya. Iya, iya. Tapi sampai dia awet rambutnya muda sih. turunin. Kenapa? Dia awet muda kelihatan kayak orang 20 tahun. Oh, karena istri gue terbaik banget. Gak tau kenapa. Ini kan istri gue di sini. Aman ya, aman. Ini buat pemirsa, dua-dua dari kedua istri ada di sini. Jadi Jadi gitu. Terus pada saat itu kan dia kayak butuh ditenangkan kan. Iya. Karena dia terlalu Hektik. overthinking. Iya. Mikirin banyak hal. Gitu-gitu banget. Enggak kesurupan Oh, juga enggak sih. gitu, oke. Terus dia juga tahu soal di dalam Islam itu kalau sebelum menikah bakal banyak cobaan. Betul. Tapi buat aku make sense banget. Ya. Karena pas kita mau menikah, itu kan kita bakal kontak sama keluarga kita yang mungkin kita udah nggak pernah kontakkan lagi. Iya. Terus kita bakal ngomongin keluarga, kita bakal ngomongin duit, Ya, kita bakal ngomongin mimpi kita masing-masing. benar. Itu yang bikin banyak ininya sih, banyak cobaan Kompromis, yang ya. ada gitu. Jadi kalau di Islam ngomong begitu, menurut aku itu sangat logis gitu loh. Ya. Karena emang yang kita lakukan ya memang terlalu personal, yang kita nggak pernah buka sebelumnya soal duit, Ya. soal keluarga, soal aib masing-masing mungkin kayak gitu loh. tapi ada nuansnya nggak kalau di Indonesia pernikahan that only Cindo Muslim would know? Ada nggak beberapa poin-poin yang kayak beda gitu atau kayak
misalnya agama menghambat ini atau rasnya menghambat ini atau misal dari proses pernikahannya. Gua kan atau nggak apa cindo-cindo banget ya sebenarnya. Cindo kali, dia paling cindo. Masalahnya dia cindo tuh cuma di kulit, tapi dia dibesarkan dengan tata cara pribumi tulen. Nih ya, gua aja diomelin. Nih, jadi gua punya tetangga namanya Nanto. Dia orang Chinese. Yang baik itu ya. Yang baik Ah, banget. itu manusia terbaik di dunia itu. Kenalin aku dong. Kami adalah bagian dari Nanto Foundation. 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 kita Lu yang bilangnya. termasuk yang di ini ya, yang disumbang ya? Disumbang. Betul. Oh, udah baik banget. Ini saking gua bukan cindo ya. Iya. Mas Antoni memang ini kan, memang Chinese. orang Chinese. Iya. Asli. Gue manggil dia Mas dari dulu, gue panggil Mas. Pas di nikahan gue kemarin ketemu lah sama Koy, sama Selos, sama si Botak. Diomelin gue sama si Botak. Kenapa? Lu nggak sopan lu. Harus Ini manggil orang dia manggil Akyu. Akyu. Gue nggak tahu Akyu itu apa. Paman. Iya gue nggak tahu. Gua Gue nggak tahu. Ih, Ya, lu Selos juga tuh sampai cindo. gini kalau kita manggil Mas gitu, lu pengen gue pukul ya? Selos tuh sampai gitu tuh. Sampai orang aja nggak ada masalah loh. Makanya Dipanggil dia Mas, ada di kenapa lu Beyond yang Combat. bermasalah? Beyond Combat 6 lu kan sama Selos kan. Oh, menang Selos langsung lah. Itu mah gak usah nunggu dipukul anjir. Gitu. Jadi gue nggak ada sih kayak gitu-gitu. Karena gue bukan cindo banget gitu. Lu panggilan-panggilan berarti aja lu dia- gak ngerti Iya, ya? emang nggak ngerti. Dia kulit doang. II aja gue nggak ngerti. I tante. Tante. Gue nggak ngerti. Gue baru tahu kemarin. Iya, ya, kalau Gua gitu juga gue baru tahu dari cari Iya. di mana ya kayak yang kental banget Asian culture sama yang kental banget Islam terus kayak tapi kan lebih Islam daripada Asian ya kalau Ustaz Iya Felix. sih. Nah, Jadi kalau gua lu gimana, yang- Re? Nah, belum tahu, belum nikah. Enggak maksud gua lu tapi dibesarkan dengan nilai-nilai cindo yang kental banget apa Jawa enggak? Soalnya dia kan mah. Nyokap lu kan Sebenarnya, nah iya. syar'i banget kan. Nyokap gue lu lebih nggak cindo. Jadi belakangan itu udah nggak terlalu cindo gitu. Jadi Oke. sebenarnya gue bebas. Cuma, nah gue lebih aturan Islamnya lebih keras kalau gue. Jadi cultural ras dan lain-lain tuh gue lebih dibebasin. Sama aja. Cuma yang berarti. penting Islam aja gitu. Terus habis itu ini cobaan paling berat apa? Cobaan paling berat. Keluarga ya? Sebenarnya baru Belum 3 menikah bulan. atau- Baru 3 Sebelum minggu. nikah? Iya. Aduh, cobaan paling berat apa ya? Keluarga ya? Keluarga sih, tapi ya bisa teratasi lah. Maksudnya bukan yang Agama pernah jadi hambatan nggak? enggak sih. Maksudnya gimana ya? seiman. Kalau beda agama atau Nggak tahu, gimana? ya si imani. Tapi kan ada namanya kekafahan. Iya, ya kan. Misalnya gitu-gituan. Ngeri bapak ini gitu. sekarang ngomongnya Gila, kafah. gila, Mantap, gila. kan. Sering nonton Escape kayaknya. Iya, Iya. Sering nonton Escape kampret. Emang doi yang punya, maaf. Bukan punya Everen tuh, punya doi. Iya, enggak ada sih. Enggak ada gue gitu-gitu. Tapi kalau setelah nikah apa yang paling berat? Yang paling berat ya. Ya. Ayo ngaku aja, mumpung ada dia nih. Nah, Mungkin ada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga nih. Pasti ada masalah-masalah beda-beda enggak. nih. So far sih oke. Enggak itu nanti. Gak Itu apa-apa, Matt. receh. Ngomong aja, Matt. Kita dengerin. Sabar. Buat aku yang paling berat itu menjaga keseimbangan karena ini udah bukan soal diriku lagi gitu lah. Ini soal istri, Filosofis banget. orang tua, terus jaga hubungan sama mertua, sama keluarga, wanita itu Ya. susah banget. Kayak ditarik mana-mana lu ya? Iya, kayak gue nih di tengah, tapi gue harus balance semuanya. Itu yang gue agak kaget sih. Oh iya? Ya kan biasanya nggak Karena sampai biasanya dia segitunya. apa-apa kan ya gimana dia aja udah. Sekarang Iya. jadi pertimbangannya tuh berlapis. Sekarang tuh kayak udah harus merhatiin mertua gitu. Minimal nanya kabar. Begitu. Ya, Ngirimin sesuatu gitu ya? itu aja belum. Apa udah ya? Belum. Belum. Tapi kalau secara berduanya nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada sih. Ini masih bulan-bulan madu, bro. Oh iya Masih 3 minggu. Masih Biasa mulai honeymoon curhat phase. kan 3 bulan. Iya. Masih Ini honeymoon kalau phase sih. kalau yang lain pengalaman gimana? Ini ya, kalau 3 minggu pertama, Tapi gue more or less kayak gitu. ada yang ini yang paling lucu sih sebenarnya. Tapi ini memang gak etis ya. Tapi ini nggak tahu kenapa ya. Gue nggak bisa gitu. Ya. Apa? Kan ini pertama kalinya gue sholat jamaah Ya. sama istri kan. Heeh. Ketawa mulu Tat. Hah? Lucu banget karena Duit relate tuh duit. Ya. karena biasanya Ya. kita tuh kan bercanda-canda apa Ya. segala macam. Jadi pas sholat tuh lucu banget rasanya karena ini orang Overwhelming. Iya, Nah, itu it- nggak bisa banget. Overwhelming. Kita sampai latihan terus sholatnya. Iya. Siapa yang lucu? Enggak, itu gini, mereka terlalu, maksudnya gini, sampai di titik kok jadi begini maksudnya. Mereka kayak nggak percaya mereka udah Iya percaya bener. bisa sholat Kayak jamaah. overwhelming. Ini bisa serius Gitu. sih gitu Iya, loh. overwhelming. Aku ngerti sih. Aku Itu ngerti. nggak bisa banget. Karena yang lain ada yang nangis ekspresinya. Oh gitu. Ya karena nggak percaya terus mereka nangis, ada yang ketawa. Oh. Nah, ada yang ketawa. Itu overwhelming Kalau namanya. kita ketawa. Heeh. Itu artinya gini, kalau menurutku ya, asal selama itu ibadahnya benar-benar diniatkan untuk ibadah, terus kemudian dengan cara yang terbaik apapun yang terjadi mudah-mudahan Allah terima.
Ya, amin. Iya. Sama ini overwhelming namanya. Sama ini kan ada, kan sempat diupload juga tuh di sosial media kan. Terus ada yang bilang kalau wudunya batal, maksudnya kalau sholatnya batal Ya, 3 pegang-pegangan kali, ya? Enggak, kalau sholatnya batal 3 kali, Ya. wudu lagi itu bener apa enggak sih? Enggak bener. Itu enggak ada kan? Benar-benar sholat batal 3 kali. Wudunya Iya. batal 3 kali maksudnya. Sholatnya batal Sholatnya 3 batal kali, tiga kali. nggak Misalnya jadi. kalau Akbar terus ketawa itu sholat ada, lagi, sholat lagi. ketawa sampai 3 3 kali. Itu harus wudu lagi apa enggak? Enggak. dong. Enggak ada kan? Enggak ada. Enggak ada kan? Karena enggak batal kan? Itu gue dibodoh-bodohi lagi sama netizen itu kayak. Tahu nggak? Perasaan kagak ada peraturan kayak begini. Ada banyak sekali hadis-hadis tentang overwhelming ini. Salah satunya adalah yang paling terkenal, ada orang yang kemudian dijelasin sebagaimana senangnya Allah menerima taubat seorang hamba. Kata Rasulullah, Allah sangat senang menerima taubat seorang hamba, lebih senang daripada orang yang kehilangan ternaknya selama berapa lama, terus kemudian dia dapat ternaknya di depan mata dia. Sampai-sampai kata Rasul, dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Gimana Rasul yang ngomong engkau adalah hamba? Jadi ada orang yang Rasul cerita bahwasanya Allah senang sekali dengan seorang hamba yang bertaubat. Lebih senang daripada seorang hamba yang ketika dia dia kehilangan sama ternaknya, tiba-tiba dia dapat lagi. Saking senangnya ketika dia dapat ternaknya itu, dia doa sama Allah, ya Allah makasih banget, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Terbalik ya. Kebalik. Tapi Allah dalam hal itu, dalam tanda kutip ya, senyum melihat hambanya. Karena saking senengnya overwhelming. Iya. Sampai dia kemudian nggak tahu mau ngomong apa, terus dia bilang, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Balik Tuhanmu. dong. Itu poin. Artinya Allah ngerti apa dalam hatinya, saking senangnya dia. Akhirnya itu yang bisa diekspresikan. Dan itu diterima sama Allah. Karena Allah kan bisa melihat di luar action langsung intensi Iya, gitu. Ini betul. bisa lihatnya kan. Tapi dia lakukan sholatnya sebaik-baiknya. Dan kalaupun masih ada yang ketawa dan segala macam, ya itu mudah-mudahan Allah terima. Ya itu overwhelming tuh Nah, namanya. kalau ketawa gitu tuh selama- mending dilanjutin apa ulang lagi aja gitu? Kalau ketawanya nggak keras atau alias nggak merusak sholat ya nggak apa-apa. Susah banget. Kalau lu cuma senyum, Aduh, Iya. kalau udah Nah, kalau itu ya ulang lagi. Masalahnya ketawa itu tuh kayak elevating gitu loh. Iya, Jadi pasti. kalau kita udah Satu udah ketawa, lanjut terus. pasti ketawa banget gitu. Iya, itu apalagi biasa. kalau sholat maghrib dan isya. Iya, itu kejadian pertama kali, itu nggak ada hubungannya dengan apapun ya. Kalau menurut overwhelming, karena aku juga pernah melakukan itu. Tapi bukan pas masuk Islam. Pas kita lagi di kos-kosan, lalu kemudian pas kita lagi ada lucu banget ya, udah satu ketawa semua, akhirnya kita batalin sholat. Tapi batal semua enggak Batal juga? semua. Karena tawa semua. Lucu banget, Karena kita Boy. kan berada dalam satu ini yang sama, satu pikiran yang sama. Loh, kemarin gue pas pertama kali sholat setelah Iya. sekian purnama, Rofi di samping gue ketawa-ketawa terus, gue kayak Ya, santai bro. Itu namanya overwhelming. Karena dia nggak percaya lihat lu Dia nggak sholat. bisa sholat bro. Iya gue udah lama. Orang kata kok aja lu sholat grogi. Ya, karena tadi orang nggak percaya lihat lu sholat, dia ketawa. Itu perasaan yang Allah kasih. iya, gua kan yang sama Raymond tuh. Kan doi kan kalau ngomong superior banget Iya, ya. Sekali udah tiba-tiba kita ada sholat kelar, kan. Ayo kita sholat, dia di pojokan. Aduh gua grogi nih kalau sholat, grogi. Selama ini lu ngomong kayak apa kan gitu kan ya. Aneh banget gitu loh. Iya. Biasa ngelihat si Raymond, ayo. Dan aku juga ada rasa-rasa gitu ketika sholat. Cuman aku bukan ketawa sih. Aku lebih kepada lucu sama diri sendiri. Terus aku nangis kadang-kadang. Ketika di awal-awal. Karena aku nggak percaya akhirnya aku nikah gitu maksudnya. Itu overwhelmingku begitu. Jadi ya overwhelming orang beda-beda sih. Gitu. Makanya. Nah sama ini, aku baru tahu kan aku nanya Ustadz. Ustadz, kalau misalnya udah suami Bersentuhan. istri, itu boleh nggak sih bersentuhan? Setelah wudu. Setelah wudu. Boleh Iya. dong. Nah, dulu tergantung. kita Tapi- taunya begitu kan? Iya. Boleh dong. Nah, Nggak boleh. silakan Ustadz Felix Ya. menjawab. Jadi gini. Cuma intensinya nggak boleh ngeres. eh, Iya. itu benar. Nah, Iya jadi kan? gini ceritanya. Pendekatan mazhab tuh beda-beda. Ya. Jadi kalau mazhab Syafi'i yang banyak di Indonesia, bersentuhan dengan bukan mahram batal. Apapun intensinya, batal. Tapi kalau ada ada pendapat yang lain, bersentuhan itu hanya batal kalau dia punya pikiran yang buruk. Tadi ada syahwat namanya. Ya. Jadi contoh ya, cantik nih, pegang tangannya, batal. Nggak, tapi kan ini di konteksnya udah suami istri loh. Ya udah suami istri. Tetep Makanya kayak gitu. tetap. Kayak Orochimaru Kalau ada gitu. mulai syahwat jadi batal. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan menyentuh perempuan adalah kata kiasan untuk berhubungan seks atau ML. Oh, jadi tergantung dari lo mau Tergantung. percaya yang mana. Lu mau yang mana nih? Nah, yang paling enak yang tadi ya. Contoh Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hanafi itu kemudian mengatakan bahwasanya yang dimaksud itu adalah ada syahwat sampai kepada hubungan. Itu baru batal. Berarti Gitu sebenarnya. berarti kalau pakai itu sama istri nggak batal. Kalau lu misalnya pakai pendapat itu berarti lu nggak batal. Nah, pakai pendapatnya siapa itu Tergantung Bisa- keyakinan lu. Bisa Nah, dipilih.
bisa dipilih dan nggak salah, kita Nggak ada nggak yang berdosa atau nggak dapat pahala tertentu. Kata kalau Rasulullah misalnya kita- dalam pendapat-pendapat itu cuma ada 2 kemungkinan kalau yang berpendapat adalah orang yang punya otoritas. 1 dapat pahala 1, 2 dapat pahala 2. Nggak ada yang dosa. Selama pendapatnya dibenar semua. Gitu. Dan pakai mazhab tuh bisa case by case kan? Bisa case by case. Benar. Contoh kita pergi umroh. Nanti besok kalau lu pergi umroh tuh itu hampir Itu nggak pasti. mungkin lu bersentuhan dengan cewek. Pasti itu. Pasti bersentuhan dengan cewek. Ketendang lah kakinya, Iya. apalah segala macam. Apakah kalau setiap bersentuhan lu wudu lagi? Jauh amat, Iya bro. benar. Gak selesai tuh tawaf kita tuh. Heeh. Maka kita ambil pendapat bahwa saya bersentuhan tidak membatalkan wudu. gue ada ide nih. Ya, gimana? Kan kemarin kita udah bahas taruh, kita udah bahas hukum Islam di pernikahan, suami istri dan lain-lain. Terus kemarin di Atta Halilintar ada satu yang belum tuntas. Kama Sutranya mana? Yang buku Islam. Nah ini kan, dalam nah gini, hukum- iya, gua, bener-bener. gua kan cuma bagian yang bertanya. Ini kan udah halal semua nih untuk Iya. membicarakan nih ya. Iya. Kama Sutranya Islam boleh nggak sih di ruang publik itu? Tapi Boleh bukan lah ya? emang ada ya? Karena disitulah saya mengenal yang namanya Zima, yang gitu-gitu tuh ada Apa tuh. tahu lagi lu ngomongin apa? Jima. Nggak, jadi ada namanya, ada quote on quote buku seks. Iya tahu. Iya. Kamar Iya, Sutra iya. gue tahu. Ya, Iya, tapi tapi bukan dia- tapi tapi bukan Islam tuh mengajarkan. posisi sih. Cuma Wow. bukan lebih ke tutorial Kayaknya sih gue ya. gue tahu, cuma gue nggak pernah berani membaca ini gitu. Kemarin tuh si Atta sampai lu harus baca, keren banget tuh. Iya. dia goreng-goreng gue terus cuy. Oh dia punya maksudnya? Dia Iya. baca katanya. Oh, dia baca. belajar Ada dulu, gua beberapa kitab. Memang kitab itu bisa dibekali pada orang-orang yang baru mau nikah. Nah, untuk mereka mempelajari seperti apa adabnya terhadap perempuan. Sebenarnya sih adab terhadap perempuan dan adab perempuan terhadap laki-laki. Yang spesifik berhubungan Ada juga. atau ada. Jadi ada buku. Iya pasti ada sih. Jadi di dalam Al-Qur'an aku udah jelasin kan. Kenapa Allah tuh di dalam Al-Qur'an ketika Ramadan itu kalau Allah katakan Allah memperbolehkan kalian untuk berhubungan di waktu di malam hari. Karena Allah tahu kalian gak akan kuat. Nah, maka Allah mulai ketika berhubungan itu dengan kata-kata fabashiruhunna. Maka senangkanlah mereka dan buat mereka merasa senang. Itu foreplay. Jadi Fabashiruhunna itu foreplay. foreplay. Oke. Dan ini relate-nya kepada apa? Kepada memberikan sensasi. Karena fabashiruhunna ini artinya membuat sensasi yang membuat cewek merasa senang. Kalau dia nggak senang berarti bukan fabashiruhunna. Karena ternyata ada kasus di mana cowok tuh main ini aja fast charging. Wow, fast Anjir, charging fast bahasanya. Wow. Ya memang ada kondisi Iya, itu. iya. Nah jadi maunya enaknya aja. Padahal sebenarnya perempuan tuh nggak enak kalau kayak gitu. Dan Iya. ternyata setelah kita belajar, Koi yang belajar bukan gue yang belajar. Dia ahli, dia diam-diam aja sebenarnya. Ya kan saya Tapi junior. gua udah baca juga. Makanya dia Udah aja. baca. Dia apa? backingnya parah dia. Gue nggak baca, gue dapat kayak beberapa info ya, cuma nggak yang menyeluruh gitu Beberapa ya. beberapa lu banyak info lu. Tapi bentar, sedetail apa sih itu kayak surat-suratnya untuk mengatur bagaimana cara Jadi intercourse? adab-adabnya bahkan megang yang mana duluan tuh diatur. Itu ada adabnya. Dan Udah ternyata- halal kalau bro lu. Ya udah gua malu yang Iya, belum. sebelah kiri, sebelah namanya kiri, sebelah kanan diatur. Trik keluar di luar aja ada. Sebelah kiri sebelah kanan itu apa nih? Ya, Ya itulah lu. Elah lu katanya lu pinter. Masa kayak gitu nggak tahu? Ya elah lu sama Apalagi kanan kiri. lu sama Raymond emosi gimana Feren lu? Enggak, gue tak. Gitu aja udah emosi. Ada banyak yang pair ya. Ya Ada kuping, banyak. kuping kiri kanan. Anggaplah mata. Raba lu. Mau cokot ya. Oke, keluar di luar Mata pun tapi ada. matanya hitam kadang pink ya. Wah kacau nih orang. Ya bagus. Kacau. Gue jadi kelihatan polos, bagus. Gila ini orang. Gue mau Kok dia kelihatan polos. mengeluarkan kata-kata itu Iya, sih? disensor. Mata. Mata. Iya. Iya. Mata siapa yang pink? Apa? Anime banget. Anime. Matanya Softland, pink. gitu. Oh, Softland, ya. Nah, jadi Sedetail itu kayak keluar di luar pun ada. ada. Itu tadi yang gue bilang Jima itu Ya, namanya. Azal namanya. Apa? Azal. Azal. Azal itu artinya mengeluarkan di luar. Nah, Itu diatur. Huh. Jadi contoh nih, kalau lu mau bukan lu lah, Medi. Medi. nah yang udah nikah dong, yang udah nikah. Gua udah mau ontak ke mata dari kayak. Gua lagi Dia aja bos. kayak lagi di sekolah ditunjuk siapa ya yang bisa Iya, kita udah gini ya. Udah gini. Ya gue. Ya gue kenapa? Iya, misalnya Medi misalnya, dia mau mengeluarkan di luar itu diatur di dalam Islam. Aneh banget. Aturannya perasaan. apa? Aturannya Boleh. apa? Boleh. Boleh. Tapi kan ada kayak ini nggak, kayak misalnya malam-malam tertentu, terus Iya. ada kayak untuk punya anak ada kayak harus apa gitu, sampai kayak gitu nggak, membuahan gitu kan? Ada.
Serius. Nah, gue denger Medi mau dijelasin. Oh semuanya. gitu. Oh nggak apa-apa, gue mah udah halal. Nggak apa-apa, dia mah udah halal. Sekalian aja udah kecebur ya. Bahkan gini, Langsung Udah aja. bagus ya. Gue denger Medi pengen dijelasin, bagus banget ya. Dek. Gitu. Rasulullah itu ngajak istrinya mandi bareng. Langsung abis nikah. Enggak habis Ya nikah masa sih. sebelum? Setelah nikah mandi Iya bareng. dong. Kok gue jadi ditreat kayak Feren ya? Iya. Dan biasanya bagi orang-orang yang mau nyari keturunan misalnya ya, itu mereka diminta untuk mandi hujan bareng. Oh, mandi hujan. Main hujan bareng. Ketika hujan nih, sekarang pergi keluar main hujan bareng. Setelah itu Apa, pakai baju? Setelah enggak. Pakai dong. Setelah itu Siapa tahu. berhubungan. Gue tahu ternyata sisi Ferennya Raymond tuh di pembahasan beginian nih. Iya, dan mereka ternyata sama loh di sini loh. Nah, Ini kan setelah ngomongin Rasulullah kan? ya, enggak, ini ngomongin bukan hanya Oh, Rasulullah. umum, secara umum. Tapi Umum. ulama-ulama ngasih tahu itu caranya. Kenapa? Karena ada ayat di dalam Al-Qur'an bahwasanya segala sesuatu dari atas ke bawah itu kan berkah. Misalnya contoh kayak hujan itu adalah berkah. Lalu kemudian Al-Qur'an tuh turun dari atas juga berkah. Nah, segala sesuatu keberkahan itu akan membuat orang tuh lebih mudah untuk mencapai tujuannya. Karena rezeki itu kan dari atas. Hujan itu kan rezeki dan berkah. Nah, maka setelah mereka dapat hujan daripada Allah, ternyata ada hubungannya ketika aku baca jurnal tentang itu. Tentang seksual. Bahwasanya ketika badan kita dingin, lalu kemudian lu pernah baca kan? Iya. Lu pernah baca kan? Nah, ketika badan kita dingin, lalu kemudian kita lagi having Main Mobile Legends. Ini udah Mobile Legends saja sebenarnya. Iya. ML Mobile Legends. Ya, ML lalu kemudian sama istri. Nah, itu memperbesar kemungkinan untuk bisa hamil. Makanya mandi hujan-hujan atau mandi berdua sama berarti istri. Ada kaitannya sama sains. Iya, itu dibahas di kitab. Tapi kitab kan enggak bahas sains kan, karena kitab cuma bahas tentang masalah statistik dan seterusnya kan. Bagian mana misalnya istri yang mohon maaf merangsang dan segala macam itu diatur di dalam Islam. Karena rangsangan ketika dia sudah menikah itu bagian daripada pahala. Oh. Iya. Ini tuh menarik gara-gara stigmanya Islam yang kayak semua kan hijab tertutup, kayak non-seks banget nih. Betul. Pas tiba-tiba pas gua tahu ada kayak Kama Sutranya nih diatur sama Islam gitu. Makanya ini tuh kayak breaking the stigma nggak sih? Bahkan kata pengantarnya gini, kata para ulama, semua yang berlebihan di dunia itu akan mematikan hati, kecuali hubungan sah seorang laki-laki pada istri. Bahkan dia kata pengantarnya suruh lu sesering mungkin. Sesering mungkin. Sesering mungkin. Lu coba lihat ya. Nih, gua Gini kasih deh, tau. main Mobile Legends dapat pahala kan Iya, setahu gua. betul. Tuh, bro, lu mau rumah kan di surga? Nih, gua kasih tau ya. Nih, contoh ya. Nih banyak yang salah. Pahala jalur kelamin. Ini Feren pahala jalur harta. Masuk surga ada tuh. Masuk surga jalur apa? Jalur kelamin Mas, saya manfaatkan dengan maksimal. Alhamdulillah saya ke surga. Tapi ini memang pembicaraan lebih dewasa ya. Tapi coba lihat ya. Ada orang pernah ngitung seberapa sering mereka ML sama istri. 1 tahun kan 365 hari nih, ya kan? Menurut lu nih yang baru menikah, berapa banyak di antara 365 hari itu lu sebenarnya ML sama istri lu? Gua sih. Ya kan lu dulu. Bukan penerapan Gua ngerti dia masih malu. Bukan penerapan lu. Kira-kira aja lu. Kira-kira seberapa Ini kan kita mau sesering mungkin. Jangan lu jauh 720 ya. Anggaplah sehari sekali. Jadi 365 kali berarti. Betul. Oke. Berapa menurut lu? Apanya? Enggak, itu menurut lu Itu 365 hari. 365 kali. Enggak mungkin. Kan sehari sekali masih. Kan- Kan ada menstruasi Nah. gitu ya. Iya. Oke, kurangin lah seminggu ya. Seminggu dikali 12, 84. 365 kurang 84 berapa tuh? Ya 280-an. Nah. 180-an. Oke. Kenyataannya. Tunggu sampai lu nikah 5 tahun. Iya. Nah, Kenyataannya lu pahala lu berkurang pokoknya. Kenyataannya tau nggak berapa? Berapa? Nggak lebih daripada 60. Oh. Ternyata rekomendasinya nggak gitu. Bahkan di dalam beberapa kitab itu diatur laki-laki itu hanya bisa bertahan berapa hari dan perempuan hanya bisa bertahan berapa hari. Berarti kalau sudah lewat dari berapa hari nih seorang laki-laki tidak ML nih, ini nggak sehat. Oh gitu Sangat ya? nggak sehat. Oh iya. Dan ternyata kita baru tahu kan ada kanker prostat kan. Oh iya. Yang akan menaikkan yang akan naik persentasenya begitu orang jarang melakukan kan gitu Iya. kan ya. Itu kan salah satu contohnya ya. Nah, maka kemudian rekomendasi itu di dalam Islam tuh udah ada. Makanya makin sering makin bagus. Cuman seminimal mungkin nih sepekan ya kira-kira 4 sampai 5 kali lah. Itu juga yang dibilang dokter. 1 minggu 4 sampai 5 kali itu seminimalnya saran dari Al-Qur'an. Ya kan waktu itu dokter kita bilang gitu kan? Iya, benar. Apa sih ini? Matanya itu loh.
Ya bener kan? Iya 4-5 kali. Rekomendasi seminggu? dokter. Enggak. Seminggu. Dan untuk lu harusnya lebih sering. Ya karena lu newbie. Oh iya Karena benar-benar. dulu gue juga waktu habis nikah kayak gitu tiap hari udah gitu tuh. Ini top nih. Kan lu bilang sama gue alasan lu nikah biar bisa itu kan? Enggak juga. Enggak sedangkal itu. Baru itu kali iya ada. Temen nyeburin temen yang lain ya. Nah, Iya biasa kalau baru nikah tuh kayak teman gue tuh curhat. Karena Tiap ruangan gue Iya. coba gitu-gitu pokoknya kenapa? macam-macam. Karena testosteron lu masih tinggi. Iya. Makanya harus lebih sering. Dan masih norak Masih itu. norak lu. Iya. Ustadz ini Iya. aku pikirin ya. Apa? Berarti ini berat banget buat orang belum menikah ya? Memang. Emang. Gimana? Apa? Oh dia. Ya, Nah nggak- beda. nggak harus dia, tapi kan kayak semua yang belum menikah kan Iya. kan tadi ada anjuran 4-5 kali kan. Betul. Terus gimana orang Nah yang itu belum bedanya. Bedanya adalah sebelum dia tahu rasanya yang benar, dia nggak akan ketagihan. Iya. Itu tuh masalahnya. Tuh. Makanya kan biasa kan setelah sekali coba kan keterusan. Iya. Dulunya Makanya sih, idealnya awalnya sih saya coba-coba. Idealnya kan dicoba setelah menikah kan. Nah. Iya. Agar keterusannya ini Tidak, kenikmatannya menjadi iya. pahala Betul, dan betul. tidak menjadi Betul, dosa. betul, betul. Tapi kan zaman sudah berubah nih Iya. sekarang nih. Betul. Makanya itu dianjurkan la taqrabu zina. Iya. Apa tuh? Jangan dekati zina. Wih. Lu pernah dengar nggak dia keluarin? Sering ini? banget. Dua itu doang soalnya. Nanti saya tambah lagi ya. Gitu Iya. ya. Itu Tapi ya. gue lupa deh kalau di Islam masturbasi Nah ya tuh Tat. itu gimana? Hukumnya. Heeh. Jadi gini, pendapat yang paling banyak itu tidak boleh. Karena termasuk bagian daripada ciri orang beriman adalah menaruh kemaluannya di tempat yang memang diperintahkan oleh Allah. Yaitu adalah ya berarti kemaluan Ya. istrinya kan gitu kan ya. Berarti selain itu zolim namanya. Kayak lu pakai peci tapi di dengkul. Ya. Nah, jadi Sering itu. lagi gue. Nah, Pagi Jumatan pergi di sini. Nungguin. nah, dan problemnya adalah ternyata baru ketahuan kan sekarang kan. Jadi pendapat banyak ulama mengatakan bahwa itu haram. Sebenarnya. Nah, jadi baru ketahuan sekarang ternyata itu namanya apa ya? Dopamin murah. Dopamin Ya, murah. Jadi ketika Itu- orang dipuaskan seperti itu dopamin murah dan itu akhirnya membuat dia jadi rusak hubungannya dengan istrinya ketika dia melakukan atau ketika dia udah beristri nanti jadi lemah syahwat tuh. Tapi kebanyakan studinya kalau itu di pairing sama bokep. Baru dopamin murah. Itu studinya yang kayak Iya. sampai ngerusak otak bahkan Betul. bukan cuma ini kan. Tapi kalau misalnya sains-sains belakangan ini kan kayak misalnya kalau nggak dikeluarin terus itu tuh nggak sehat. Penyakit, betul. Iya kan, penyakit. Apalagi kalau sekarang orang makin lama nikahnya. Iya, Kalau dulu kan nikahnya cepet-cepet kan. Benar. Jadi kayak pas udah puber nggak itu waktu lama Langsung nikah ya. langsung Iya. bisa ini kan. Kalau ini kan bisa sampai 30 dan lain-lain Makanya sampai 40. badan kita punya mekanisme untuk mengeluarkan. Oh Mimpi basah. betul. Itu mah gampang. mimpi. Lu capek-capek aja udah langsung keluar sendiri loh. Iya. Capek tidur Capek, lebih tidur. gampang kedorong keluar. Iya. Itu ada penelitiannya. Itu ada kenapa fisik penjelasannya. harus terus gerak kan? Iya. Jadi capek itu membuat orang lebih cepat mimpi basah. Jadi contoh ya, kalau benar-benar lagi capek ya, itu kita tidur jam 1 tiap hari ya, udah cepet tuh keluar tuh. Kenapa? Ada mimpi basah barusan. Toto Barusan lagi. Barusan. Sampai video. Sambil itu. Karena capek. Capek. Berarti kalau udah nikah, masturbasi pun tidak boleh kebanyakan. Nggak boleh. Jadi gini ya. Nih, Udah nikah belum? Udah nikah nih, belum? nih, belum. Perlu aku kasih tahu ya. Ini penting ya. Masturbasi benar kata dia. Ngapain? Kenapa? Kenapa harus pakai tangan lu sendiri? Ini perbincangan apa sih? Enggak, belum nikah. Kan bisa pakai Nah. tangan bini lu. Iya. Gue banyak cerita, dengar banyak cerita. Ada yang kepraktisan, ada yang ya praktis gitu loh. Oh, praktis. Untuk melepas stres, distressing. Ini itu praktek langsung untuk melepas stres release. Emang kan Iya, banyak distressing, bilangnya gitu kan. distressing. Oh, Ada beberapa ilmu yang bilang pasti yang ngomong belum nikah. atau tidak mengharamkan seks bebas. Oh, nih apa Keilmuannya gitu. Iya, Jadi tidak ada larangan untuk melakukan itu sebelum menikah. Oh gitu. Ya kalau penelitiannya aku nggak tahu ya seperti apa. Mungkin bisa jadi stres. Tapi kalau dopamin tetap sama aja sih sebenarnya. Karena kan ketika salah satu yang membuat rasa nikmat itu kan ketika rilis hormon kan ya. Dopamin, lalu kemudian apa lagi? Oksitosin, lalu kemudian endorfin dan segala macam itu kan katanya berapa? 72 hormon rilis di saat yang sama tuh. Itu kan ya ketika orang lagi Iya, wow. Ya, lo pas
terjadi organisme Keluar 72 hormon. Ya, 72 hormon atau berapa hormon lah. Nah, jadi menurutku ya itulah Islam ngasih jalan sebenarnya. Jadi lu boleh ketika misalnya contohnya mohon maaf ya, nanti besok kalau lu nikah lu akan tahu bahwasanya istri itu tidak serta-merta bisa diajak tuh. Ya kan? Jadi ada masa liburnya. Nah, kayak mesin ada overhaul. Ya kan? Nah, ketika overhaul itu kita harus kreatif. Nah, gimana pengalaman teman-teman? Kita tanya Medi lah. Lo Mampus. Kita tanya lu. Gua nggak bisa ditanya soal ginian. Enggak, kalau ini Koi pinter Koi. Apa? Koi pinter Koi. Gitu. Misalnya lagi berhalangan. Tangan nganggur tuh. Ya enggak sih, gitu-gitu aja udah. Kenapa? Semua Gua bisa tabok nih. Semua bisa diselesaikan dengan obrolan. Iya, betul. Kan? Gitu. Jadi intinya Islam memperbolehkan itu. Ini tuh kayak ada rantai yang soalnya ada 2 orang di sini yang hadir gitu loh. Tapi kenapa ya? Ini hal yang dibuat tabu padahal diatur Iya sih, aku secara sepakat. Iya. Karena gini, problemnya adalah ketika orang Karena stigmanya itu nggak sih? banyak nggak bahas, maka banyak orang salah. Iya, Nah, Banyak banget orang salah. itu problemnya. Lu percaya nggak? Ada orang nggak tahu apa doa sebelum berhubungan. Pasti nggak tahu. Gini deh. Nggak usah orang, gue juga baru dengar. Gua tahu sih. Gue baru mau nanya, lu doa Maaf sebelum nih, berhubungan biasa ya? udah birahi kan langsung. Mana keinget gue doa. Dia jadi reptil kalau udah. Nah, ada doanya, Bro. Ada doanya tuh. Nah, maka dalam arti ya itu kita sampai dikendalikan sampai di titik itunya gitu maksudnya. Jadi nah kalau orang nggak mempelajari dia bahkan nggak ngerti hal-hal kayak gini. Apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan gitu maksudnya. Nah, maka memang harus dipelajari sih. Nah, itu ketabuhan itu jadi gara-gara tahu bentuk deh gue. stigma ini. Iya. Ya harus dipelajari Jadi udah harus tahu nih. ngapalin. Berarti selama ini Ya, lu lu nggak doa. taunya di awal nikah, Berarti apa? selama ini lu nggak doa sebelum berhubungan. Iya, doanya Allahumma lakasumtu wa bika Iya, amantu. malah Udah puasa langsung banget tuh. Paling dalam hati kayak udah ya. Terima kasih ya Allah. Udah gitu. Nah, itu bagus tuh. Masih minimal eling Masih dia. eling minimal. Masih eling Masih dia. eling minimal. Masih ingat ya, alhamdulillah kalau gitu. Itu tuh satu buku spesifik apa beberapa ayat tersebar gitu loh? Enggak, satu buku spesifik. Tapi ada banyak orang Hadis nulis. apa? Dia ada ngumpulin hadis karena ada juga bagaimana cara Rasulullah jadi gini. Istri-istri Rasul tuh pernah ditanya tentang bagaimana kehidupan Rasul ketika di rumah. Nah, itu ada berkaitan dengan itu juga ada. Oke, ini menurut gua gara-gara stigma misalnya Ustadz Felix nih keluarin buku How to Have Halal Sex gitu misalnya. Itu bisa di-bash orang loh. Iya. Gitu. Bisa how, jadi. How to have halal sex gitu misalnya. Betul. Oh, kenapa ini dijual bebas gini tentang seks? Karena Iya. stigmanya udah Dan terlalu Islam melekat. dan lain-lain. Iya. Halal sama seks itu tuh kayak Kayak nggak kalau nyambung betul ya. belakang Harusnya nggak boleh. Jadi stigmanya Iya, yang bersamaan, membuat Padahal itu penting ajaran banget. itu kemunduran. Ya itu dia. Padahal itu penting banget tuh. Tapi di dalam Al-Quran ada beberapa ayat juga. Misalnya contoh kayak mengatakan nisa ukum harsulakum. Misalnya perempuan-perempuan kalian itu seperti tempat bercocok tanam bagi kalian. Pas kan? Nyangkul. Tempat bercocok tanam. Maka ayat selanjutnya adalah apa? Datangilah mereka dari arah mana saja yang kamu suka. Datang nih tangan. Paham maksudnya? Paham. Tuh cuma walaupun lu datang dari arah mana saja, tetap harus ujungnya ke tempat bercocok tanam. Jangan datang ke tempat bercocok tanam tetangga. Oh, lupa tadi ada Ngerti satu kan pertanyaan. maksudnya ya? Iya. Ngerti ya Ngerti tempat kan? bercocok tanam tetangga ya. Lu nggak ngerti Untung lu. bukan Feren nih sebelah gua nih. Tahu. Iya. Mesti ini ya semua ngerti. Ah. Kebiasaan sama Feren Ngerti. harus Lu jelasin ngerti, lagi. Matt? Ngerti. Ngerti. Lu ngerti? Ngerti. Apa? Jangan disebut. Ya kita Ngerti. ngomongin aja biar gak Ya. ini ya. Maksudnya tempat bercocok tanam itu cuma di situ, kemaluan perempuan. Iya, enggak di Jangan bawah. di yang Bukan lain. di belakangnya. Ah. Iya. Gitu. Dia ini banget ya. Aduh, gimana? Iya, ini Kayak kan malu ini sendiri dia. ini kan guest star-nya nih. Iya. Justru gue mau taunya banyak kan Iya. dari Bapak Medi Renaldi. Justru gua kesini datang dengan kepala kosong. Mau belajar dia. Gua mau belajar. Nah, apa yang lu pengen tahu tentang pernikahan yang belum tahu? Ya Kata tadi lu pengen- barusan. Kata lu punya banyak pertanyaan. Oh, ini sih Tat. Nggak tahu ya udah dibahas Iya. atau belum ya soal poligami ya. Poligami, oke. Bagus nih, bagus. Gila, baru 3 minggu loh. Baru 3 minggu. Caranya ke situ. Dia udah Tenang, mikirin tenang, poligami, tenang. Oh, Saya lihat datang tuh, dengan damai. Tenang. Tenang, saya bisa jelaskan. 20 tahun, 10 tahun Nggak, ya. justru Bro. yang mau aku tanya, Ya. sebenarnya tuh
apapun yang hubungan tentang poligami itu sebenarnya relevan pada zaman itu aja, atau masih sampai zaman sekarang, Tat? Sampai karena sekarang kan masih relevan. Syaratnya kan harus adil kan? Betul. Menurutku nggak masuk akal orang bisa adil sama banyak wanita gitu. Iya, betul. Nggak akan bisa lu nimbang gue 25% ke istri-istri gue. Betul. Nggak bisa gitu. Itu gimana caranya ya? Nah, pertama aku jawab dulu relevan atau tidak relevan. Karena sebenarnya masih ada banyak hal yang bisa menjadikan orang tuh punya poligami. Sebelumnya kita bahas dulu bahwa poligami ini hukum yang tidak wajib ya. Ada yang mengatakan sunnah. Ada yang mengatakan mubah atau boleh. Mubah. Jadi bahkan tidak sampai derajat sunnah, tapi boleh aja. Gitu kan ya, kebolehan aja. Nah, lalu kemudian di dalam Islam tidak dosa bagi seorang untuk tidak mau dipoligami atau tidak mau poligami, tidak dosa. Yang dosa adalah ketika dia menganggap ini hukumnya adalah salah atau hukumnya adalah bukan hukum Allah. Nah itu salah tuh. Tapi kalau dia cuma nggak mau aja itu preferensi namanya. Nah, oke, kalau gitu kita lihat apa yang menyebabkan orang bisa untuk poligami atau mau untuk poligami. Satu, ketika ada masalah sama istrinya dan dia tidak bisa menceraikan istrinya. Contohnya ada masalah-masalah fisik, istrinya frigid misalnya, atau istrinya misalnya mandul, mohon maaf, atau misalnya ada atau apapun lah misalnya. Apa tuh? Nggak bisa kebuka. Oh gitu ya, menutup itu ya? Iya nggak bisa kebuka, jadi tidak bisa melakukan. Oh iya, berarti secara fisik ya? Secara fisik. Oke, nah itu dan dia nggak mau dia atau penyakit lainnya, dan dia nggak mau dia nggak mau cariin istrinya, tapi dia kemudian mau nambah. Nah, itu bisa tuh. Yang kedua, ada kasus-kasus di mana secara masyarakat itu akan menimbulkan banyak problematika ketika ada janda. Walaupun sekarang mungkin udah enggak ya. Tapi kalau zaman dulu ada problem-problem itu bisa diselesaikan poligami. Yang ketiga misalnya, itu yang keberapa tadi? Yang kedua ya? Tadi yang kedua. Yang ketiga bisa jadi ada orang hypersex. Jadi dia contohnya. Kenapa sih gini-gini sekarang yang di belakang kamera sekarang wow. Kelihatan ini ya, karena mereka merasa di-mention barusan. Hai sobat hyper semua. Nah, jadi ada hypersex. Jadi dia nggak bisa dengan satu perempuan. Dia maunya kemudian banyak karena untuk memuaskan dia. Nah, maka di sini kemudian poligami jadi solusi. Atau sekedar dia terus kemudian pengen untuk ibadah yang lebih banyak dalam tanda kutip. Karena gini, ada kasus di mana seorang istri bilang sama suaminya, kamu nikah lagi aja. Karena dengan untuk kaliber kamu yang sekarang membenihi aku doang dalam tanda kutip, maksudnya itu sayang gitu maksudnya. Kamu harusnya mubazir karena harus bisa nanggung jawab banyak perusahaan nih. Kenapa cuma satu perusahaan doang? Gitu maksudnya. Artinya itu untuk amanah dakwah lah, kira-kira seperti itu. Atau misalnya dia pengen punya pernikahan politis atau segala macamnya. Jadi tidak dosa sih sebenarnya. Nah, cuman kalau misalnya kita lihat pada zaman sekarang, kalau kita bahas tentang konsep adil ini mungkin atau enggak? Mungkin banget karena adil tidak harus bagi 2 atau bagi 3 atau bagi 4. Adil itu konsepnya adalah yang nggak mungkin kecenderungan hati. Itu nggak mungkin. Jadi contoh ya, misalnya aku punya anak 4. Aku ditanya nih, lebih favorit ke siapa? Aku punya kecenderungan hati kepada anak-anak. Dan itu wajar-wajar aja karena aku manusia, aku punya kecenderungan hati. Nabi Yakub pun dia punya anak 12, kecenderungannya ke Nabi Yusuf. Gitu. Aku juga punya kecenderungan sama. Ketika punya istri juga sama. Yang nggak boleh itu adalah adil itu maksudnya adalah sesuatu yang bisa untuk diadilin. Contoh harta dibagi sesuai dengan keperluan itu harus. Menafkahi itu harus harta, lalu kemudian batin dan seterusnya. Nah itu adalah contoh adil. Tapi kalau bagi kita, aku ngerti banget bagi kita memang betul kita nggak mungkin adil. Maka sampai sekarang kita belum mau untuk itu. Complicated sih menurut gue sih, kayak ya udah simpelnya gini, karena kita agamanya Islam, kita mengimani Anda dan tidak melarang. Tapi kita bukan pilihan. Iya, tapi nggak usah kita memilih. Betul. Ini sih sebenarnya balik lagi, itu kan poligami itu sebenarnya kan batas dulu kan. Betul. Karena zaman dulu sebelum Islam kan bisa orang nikah bisa 30, bahkan ibu kalau suaminya meninggal diciptain buat membatasi. Buat membatasi karena bisa 30 bulan. Bahkan dulu kalau ada suami istri ini suaminya meninggal, si ibunya tuh diturunin ke anak pertama. Dulu tuh sampai segila itu. Dan bisa dinikahin. Iya dinikahin. Nah, poligami itu hadir sebagai pembatas. Jadi kayak nggak boleh sebanyak itu, batasnya 4 aja. Nah itu yang harusnya ditekankan ke kita itu sih. Ini sebagai pembatas nih, bukan sebagai syarat bukan peluang buat nambah sampai 4. Konteks tuh penting banget soalnya sih. Kayak aturan ini diciptakan kalau di zaman sekarang poligami ya biar memuaskan hasrat seksual aja. Nah itu kan sekarang banyak yang manfaatin gitu. Padahal sebenarnya awalnya malah membatasi. Itu salah banget sih. Makanya kan contoh kayak gini ya. Aku pernah bilang kemarin sama Nabila. Itu obrolan belakang layar tuh. Dia nanya, boleh nggak sih kita terus kemudian nanya kepada calon,
boleh nggak kalau kita nanya pada calon, aku nggak mau dipoligami, kamu mau poligami nggak gitu maksudnya? Aku nggak mau dipoligami. Komunikasi boleh dong. Atau bahkan ada pertanyaan dari seorang cowok, mohon maaf nih, belum apa-apa, nanya kepada dia, poligami? betul, saya boleh nggak poligami? Aku bilang, mohon maaf sih, menurutku sih itu bukan ditanya di depan, menurutku secara pribadi ya. Kenapa? Lah kita nikah mau ngapain dulu nih ceritanya nih? Iya. Kita aja belum tahu kemampuan kita kayak apa, kita belum tahu amanah yang bisa kita tanggung kayak apa, tiba-tiba di awal-awal sudah ngomong aku mau poligami. Menurutku itu syahwat sih. Iya, menurutku ya. Walaupun udah kelihatan. Iya, walaupun awal. aku bukan judging, tapi menurutku itu syahwat sih menurutku. Kenapa? Karena lu nikah satu aja belum. Iya. Masa udah nanya soal itu? Udah nanya peluang kedua nih. Iya betul. Maksudnya dia tahu seperti apa sih? Apalagi kalau nikah langsung 2, langsung 3 dan segala macam. Itu menurutku sih bagiku. Aku nggak menjudge karena orang bisa jadi beda-beda kan ya. Bisa jadi dia yang benar, aku yang salah. Tapi bagiku ya sekarang memang banyak kan syahwat. Iya. Gitu. Karena kenapa? Ada orang bilang ya di depan mataku, Ustadz ini istriku protes poligami. Padahal poligami ada di dalam Al-Quran. Aku bilang, matamu juga sih. Aku bilang gini, sebentar kalau kamu memandang bahwa poligami itu adalah sunnah, harusnya kamu udah selesai dengan sunnah yang lain dulu dong. Gitu kan ya. Lu sholat subuh aja masih telat. Gitu kan ya. Yang diambil yang poligaminya. Iya makanya yang sunnah yang lain masih banyak belum lu selesaiin. Kecuali kalau lu sudah kayak Arifin Ilham. Itu istrinya tuh ngomong ke aku, abang kan semua sunnah udah tuh. Nah yang satu ini belum nih. Oh malah di encourage istrinya. Karena bagi istrinya semua sunnah udah selesai nih. Iya. Gitu maksudnya. Ya aku nggak campur urusan orang lah ya. Terserah keluarganya beliau ya. Tapi yang jelas bagiku ya jangan sampai kita dapat poligami justru yang model begini. Karena kenapa? Yang rusak bukan dia. Islam yang disalahin. Ya itu benar. Kalau case gini, Mualilai yang memohon Ustadz Felix untuk poligami. Itu masuk mimpiku, tahu gila. Masuk mimpi. Mimpinya maksudnya Betul ada dua konteks. Ada dua konteks nih. Mimpi apa impian? Dia nggak sadar ada dua mimpi. Mimpi apa impian? Gua bangun itu langsung keringet dingin gua. Oh ya udah berarti mimpi, bukan impian. Dua konteks. Gua tau nggak mimpinya apa? Gua di mobil. Terus gue pakai baju sudah lengkap untuk pernikahan gitu. Wow. Terus gue pikir, boleh nggak balik lagi nih? Boleh nggak balik lagi nih? Boleh nggak? Udah komit lagi. Udah ditunggu orang lagi. Aku mau balik lagi gitu. Langsung keringet dingin aku langsung. Terus responnya berarti udah pasti enggak. Tapi kalau dimohon. Nah ini untuk Allah gitu misalnya. Ya kalau seandainya Song Hye Kyo ya. Song Hye Kyo lagi. Lu mau nggak? Iya lu jawab dong. Kalau Lu juga Song Hye Kyo. jawab dong kalau misalnya. Tergantung orangnya sih. Song Hye Kyo. Enggak ngefans. Karena dia nggak mau juga sama lu. Iya. Song Hye Kyo tuh mukanya gue masih kebayang-bayang. Gue tahu dia maunya orang Thailand. Lisa lu ya, Lisa. Aman ya Maya? Lisa ya Maya? Bisa loh. Oke. Ini kan hypothetical. Seandainya istri dari Baginda kan, nih memohon. Memohonnya kan dilihat juga keadaan lagi gimana kan. Kalau keadaan tidak mungkin misalnya duit gue masih segini-gini aja, terus disuruh nambah istri, ya gila. Finansialnya gimana gitu? Finansialnya lagi ya, gimana? Anggap secara ya, finansial semuanya udah nggak masalah. Semuanya bahkan sunnahnya udah dipenuhi. Kalau lu pengen orang jawab iya itu tandanya. Penasaran aja. Tapi cenderung enggak sih. Karena kalau lu udah nikah lu akan ngerasain satu aja rumit. Bener. Lu tau nggak kenapa nggak? Kenapa? Kalau aku sederhana, aku memutuskan sesuatu karena aku orang malas. Maka aku malas ngurusin 2 istri. Kalau menurut gue simpelnya ya karena udah beda zaman sih. Pas poligami diciptakan sama sekarang tuh kayak society udah berubah sebegitu drastis. Ya jadi nggak. Berarti kita kan orang-orang yang sesuai sama society nih. Tapi kan ada orang-orang lain yang pengen balik ke society zaman dulu. Atau kalau society balik lagi. Gimana kalau kateris paribusnya udah hilang? Ya kan? Dan berarti kan memang betul. Memang kita akan sesuai dengan zaman kita. Dan sekarang zaman kita nggak memerlukan itu bagi kita ya. Kecuali makanya kita nggak bisa ngejudge juga sih kalau ada orang yang mau poligami. Karena bagi mereka itu adalah memang sesuai dengan keperluan mereka. Compatible. Karena terus terang, aku pernah gini. Ada ustadku yang istrinya minta nikahin. Aku udah cerita mana-mana. Istrinya tuh minta nikahin temennya. Dari kuliah. Tahu nggak alasannya kenapa? Dia bilang, aku menjadi perempuan sempurna ketika aku melahirkan anak. Rahimku berfungsi. Aku mau dia juga merasakan hal yang sama. Oh iya, gue ingat cerita ini. Ini kenyataan nih. Orangnya masih hidup sampai sekarang. Gitu. Nah artinya ya memang ini memang beda-beda. Macam-macam sih. Kasuistis. Cuman kalau aku enggak. Karena aku mikir gini. Ada satu hal yang nggak bisa aku kompromis dalam hidupku. Dakwah. Ya. Semua aku ukur dari situ. Kalau poligami itu bisa membuat dakwahku jadi bagus, aku mau. Tapi untuk sekarang, aku yakin poligami seandainya bisa membuat
dakwahnya Liu bagus. Nah, bagaimana caranya dulu nih? Contoh misalnya ya. Nggak Contoh tahu ya. gue. Contoh misalnya. Ada satu orang kaya banget nih. Khadijah banget nih, taruhlah. Khadijah banget. Pokoknya kalau aku nikah sama dia nih, aku dapat unlimited. Aku dapat unlimited uang. Aku minta izin sama istriku. Bisa jadi. Karena Nah, akan itu, karena membuat kita- dakwah akan jadi lebih baik kan. Dan secara kertas dakwahku bisa dikali-kali lipat. Selesai tuh. Kalau kita sesimpel ini aja, Matt. Anaknya misalnya. Waduh. Siapa tahu. Sensor. Oh iya ya. Editor Greg. Salah aku. Nah, kalau kita sesimpel ini aja. Mana gue di sini lagi. Baru 1 episode. Kita istri satu aja main PS susah kan waktunya kan. Makanya, bener. Gimana dua? Betul. Bener-bener. Itu Marvel Rivals lu bisa Marvel vs. gue turun Turun rank. tuh ranknya Gak tuh. bisa gue. Iya. Lu main Marvel Rivals? Main, lu main. Lu main? enggak, gua lagi main yang lain. Nggak tahu sekarang gue nggak punya teman. Gua Jurassic World buat main Evolution. game aja. Lu main apa? Emang? Nggak main apa-apa sekarang kadang ada teman. Dulu Deadlock gitu-gitu. Nah, lu udah punya temen nih. Ya udah topik terakhir dah. Malah jadi janjian main PS. Gua nggak ada gamepad nih. Apa? Controller. Gue punya banyak banget. Nah, kasih lah. Aman. Endingnya ini episode apa sih dari ngomongin Kamas? Ada Medi. Poligami Vibes-nya jadi tahu ngomongin bener. game. Kayaknya ada built-in Harusnya Genshin Impact mintanya ke abis ini. dia. vibes-nya jadi main. Topik terakhir nih, sakinah. Apakah kalian merasakan sakinah setelah nikah? Ada yang 0, 10 tahun, 20 tahun. Dalam bentuk apa? Sakinah kan kebahagiaan Sakinah tuh- ultimate nih. Kebahagiaan ultimate cuma Allah yang bisa memberikan melalui istri. Koi. Jawab, Ray. Gue. Gue beberapa kali ngobrol sama temen gue. Dan alasan gue kenapa menikah dengan istri gue yang sekarang adalah Yang sekarang. yang sekarang ya, bukan yang dulu. Yang dulu nggak ada. Dulu bikin ide lagi. Goblok. Adalah karena kalau bercanda paling nyambung. Asik. Gue tuh paling suka bercanda. Heeh. Dan menurut gue paling nyambung dia. Yang apa ya? Kan suka ada orang gue ngomong apa terus orang tersinggung kayak, Iya. anjir orang gue bercanda gitu. Iya, Nah, paling pas tuh dia. Itu alasan gue mau menikah waktu itu. Karena gue mikirnya kalau gue nggak sama dia kayak gue nggak akan nikah-nikah deh seumur hidup. Gue udah gitu mikirnya. Karena bagi dia lu kocak. Apa? Kocak lu emang dia ayam dia. Kocak lu. Gitu. Nah, dari situ menikah kan, terus punya anak, terus ya akhirnya jadi diri gue yang sekarang lah. Dan gue selalu merasa untung gue waktu itu nikah loh. Iya. Kalau nggak mungkin gue nggak akan jadi seperti ini, gue nggak akan punya visi yang seperti ini, gue nggak akan punya target-target di kehidupan karena nggak ada orang yang harus gue hidupi kan. Iya. Dan dalam menjalani itu saya bahagia, tanpa ada tekanan saya bahagia. Nggak, bener. Ini sakinah bukan? Ini skripnya udah dibuat. Oh, Iya iya nih. Ini sakinah. Sakinah. Oke. Gue lihat tadi dia pakai prompt ChatGPT aja. Prompternya masih kebuka. Iya. Dia dulu atau gua dulu? Itu ada sesepuh dulu. Oke, coba. gua ya. Aku Kayaknya soalnya bakal paling Nggak, susah menurut gue nih. tusun kalau gue jawab sih. Karena kalau gue kan masih ini. Enggak, tapi enggak. Kalau Kan gua bisa ukuran di awal. Jadi kan ada. Karena belum banyak yang berubah, jujur aja ya. Cuma Gua enggak ngerasanya. so far ngerasa gitu. Kan ada loh orang yang baru Ya udah dia dulu gimana? Enggak nih, Berarti enggak contoh kasus ya. Teman gua ada baru seminggu. Cerai. Waduh. Karena istrinya suka nonton ganteng-ganteng serigala. Sumpah. Serius? Gak Iya. jelas itu. Dia ajak terlalu nonton Game of receh, Thrones anjir. enggak mau. Nonton ini aja, enggak mau. Terus dia ngerasa anjir beda banget. Dia Cerai. pernah kenal cewek ini gak sebelumnya? Gue nggak tahu dia gimana. Pokoknya gue tahu gue datang pas nikahan dia, terus gue denger dia udah cerai gara-garanya ceweknya suka nonton sinetron. Diajak nonton Game of Thrones nggak mau. Itu tuh ada, berarti emang gila, ada kan. Emang kacau 3 minggu banget. tuh bisa ngasih pendapat tetap. Itu kayak dia sengaja kayak gitu buat nulis skrip stand up komedi menurut gue. Iya. Dia bukan komik masalahnya. Iya. Nggak make Padahal sense gitu. istriku sama sekali nggak bisa nonton film loh. Ya berarti kan emang ada batas-batas tertentu Iya. yang nggak bisa dia tolerir Betul. dan ketahuannya kan ketika Itu baru dua-duanya nikah. sih problemnya. Nah iya, nah kalau lu gimana? Karena gue Baru ya dan gue nggak ngerasa ada banyak perbedaan jadi ya happy aja sih selama love language kita masing-masing tersampaikan. Kalau gue nih suka act of mukul. service, enggak, Oh, ya, oke. act of service. Sedangkan istri gue bisa provide itu gitu. Heeh. Sebaliknya juga Berarti lu kalau suka jadi pembantu, lu suka jadi majikan ya? Dan itu bisa di-provide. justru terbalik. Gue suka yang di service gue. Lu tuh suka yang di iya. service. Iya, gitu. Kata lu tadi lu suka act of service. Iya. Gue suka keren. act of service. Tapi suka yang di service. Oh, di service. Betul. Ya, oke. Dan dia suka men-service. Ya kayak Iya. begitu. Yang rusak yang mana Lu jangan jadi? ketawa-tawa. Biasanya dia donatur yang Service mengatur. dia gitu.
Dan juga sebaliknya love language itu juga terpenuhi. Jadi buat gua kalau selama ini kita sama-sama nggak ada masalah, kenapa nggak dibikin selamanya aja gitu? Asik. Nah, ini kan space gue waktu nikah kemarin, makanya enak dibawa ke sini kan. Oh iya dia Iya, apa kayak gitu ulang kalau nggak ada masalah kenapa nggak dijadiin selamanya? Iya, kenapa nggak selamanya? Kenapa Betul bikin selamanya nggak ada masalah? Iya, don't change the winning team. Jangan membuat bola lebih bulat. Karena dia sudah bulat. Nah, kalau sederhana, aku tuh orang yang nggak bisa pulang ke rumah nggak ada istri. Nggak bisa tuh aku tuh. Terakhir, aku pulang nggak ada dia, aku marah. Oh. Marah ke siapa? Marah ke dia lah. Padahal alasan jelas, karena dia ketemu dengan orang untuk urusan dakwah. Tapi aku bilang mendingan kamu batalin urusan dakwahmu daripada aku pulang ke rumah kamu nggak ada. Kenapa? Pulang harus ada istri. Karena ketika aku pulang, rumahnya tuh dia sebenarnya. Oh, Gila. Makanya ketika ini serius. Ini kayak Odin sama Asgard. Asgard lah di mana kamu berdiri. Benar. Itu ngambilnya dari aku tuh. Lebih dari Odin. Enggak, dia bilang Asgard is people. Kan Iya, betul. yang New Asgard kan welcome to New Asgard Siau ada. Iya. Nah, dan ini suatu waktu kadang-kadang kejadian sih. Aku bilang gini, Umi ke atas kan, lantai 2 kan. Umi ke atas. Kenapa? Udah kamu di sini aja. Setelah dia di atas, aku nonton film. Dia kan gak suka nonton film tuh. Aku nonton film. Dia bilang, ngomong aja ke atas. Abis ke atas kamu nonton film. Mau apa sih? Aku bilang masalahnya kalau kamu nggak ada di atas, aku nggak bisa nonton film. Paham gak maksudnya? Nggak enak rasanya. Itu juga saya gitu. Saya suka ke dia tuh. Kamar yuk. Ngapain? Aku mau main PS. Dia juga serang ke kamar. Dia kan lagi suka merajut. Dia merajut apa? Nggak ngobrol. Tapi yang penting ada di satu ruangan. Betul. Kalau nggak suka nggak tenang gitu. Iya, Kayak misalnya tenang. di ruangan anak. Anjing mau main PS nggak tenang lagi. Suka nyamper-nyamper dulu. Bener nih relate gue. Itu sakinah namanya. Ya ketika kita bisa menyendiri dengan pasangan masing-masing. Itu happy banget sih. Itu benar. Iya benar. Kayak dia Kayak ngerasa tenang aja. Dia nonton drakor. Tawa dia tuh Iya, tenang aja. yang penting kita ada di PS, tempat yang sama. Iya benar. Tapi kita harus lihat dia. Iya. Kayak sekarang nih gue ngomong dia di situ bacot. Itu sakinah tuh. Iya. Nah itu sakinah bagiku sih. Artinya sakinah tuh ya karena stabil ya. Makanya sakinah itu kan berhenti artinya. Sukun artinya berhenti. Kayak kita baca Quran, sukun artinya berhenti. Nah sakinah tuh berhenti di dia. Berhenti di kamu gitu. Berhenti di kamu. Nah, kalau sekarang kan nggak mau berhenti nih mau selamanya, Abang Medi nih. Baru 3 minggu nih. Harapannya ke depannya ini terjadi apa? Ya 4 minggu dulu lah kalau harapan ke depannya. 4 minggu terjadi apa? Punchline apa yang lu harapkan? Gue mau tanya, lu udah marahan belum? Marahan. Udah ribut belum? Kayaknya belum ya. Belum ya? Oh, belum berarti. Kayak ini banget. Nggak, tapi belum ya? Nggak, kalau marahan, lu kan tahu kita ada spark. Percikan-percikan mah ada. Percikan mah ada. Diam-diaman udah belum? Enggak ada. Oh, belum. Berarti masih bulan madu. Di 3 minggu. 3 minggu. Tunggu 3 bulan. 3 bulan curhat. Enggak, biasanya 2 bulan udah. Oh, nggak nyampe 3, 2. Harapan gua sih, ini kan ngomongin Taruh harapan. anduk sembarangan enggak? Astagfirullahaladzim, ya banget. Bentar lagi sudah Sebenarnya bisa jelaskan. Ini tinggal dipancing-pancing doang kayaknya bisa. Nah, bahasa kan. Enggak, Bentar gini lagi loh. jadi masalah tuh, Gini, taruh di gini. atas kasur kan. Di atas kasur, astagfirullahaladzim. Kan ada saatnya kita pakai baju dulu ya. Nah, Iya, kan bisa digantung. enggak Nih, matiin dulu lampu baru toilet. Lu tahu psikologis? Lu tahu psikologis manusia nggak? Manusia suka menaruh apapun di tempat apapun gitu loh. Kayak nih. Enggak, itu cuma lu aja sih. Kenapa nggak di tempatnya? Sama gua. Tapi itu bentar lagi jadi masalah. Yakin lah itu sebentar lagi Tapi jadi masalah. sangat jarang. Ketika kesalahan kecil dilakukan secara repetitif Iya. itu jadi besar. Iya, betul. Nah, gua Apalagi ketika kasur lu tahu udah ada jamurnya. Iya. Nah, lu mau tau nggak simulasinya kayak apa? Nanti gini ya, tiba-tiba pas lu keluar dari kamar mandi kan, itu handuk masukin tempat, taruh tempat yang benar, lampu tutup. Sebentar kenapa sih? Kok lu kayak gitu sih? Kayak gitu. Nah, Bisa jadi percikan. Udah mulai tuh. So far nggak ada sih ya. Belum 1 bulan lu. Masa nggak ada kayak prediksi atau antisipasi gitu kayak? Nah, kenapa? apa yang Nggak, kita terjadi harapannya? oke, kita pernah konsul sih. Kita kayak pernah pre-marriage konsul gitu, Oke. dan kita diajarin ini. Ini jelas banget kalau misalnya kita sebagai pasangan bertengkar tuh kita harus apa gitu. Ya, apa-apa? Yang diajarin apa? Yang pertama, secara komunikasi kita harus orang ini bilang kita tuh harus biasain ngomong aku ngerasa apa gitu. Oke. Ketimbang kayak lu sih gini gitu, lebih kenyang. Misalnya ya, Halo Mizoy. Bener dia ngomong gitu ya? Oke, iya. Yang bener kan yang ngomong gitu kan? iya bener.
contohnya nih, misalnya kita lagi berantem soal Anduk. Oke, soal anduk. Soal anduk nih ya. Kalau misalnya gua nyalahin misalnya bini gua nyalahin gua gitu ya kayak, kenapa sih kamu naruh anduk kayak gini? Kan ini Aku merasa ini adalah aku. Dia bisa bilang dengan hal yang lebih halus kayak misalnya, aku ngerasa kayaknya ini kurang baik deh. Kebiasaan ini nanti takutnya jamuran gitu. Terus Mending dia bilang, taruh gini. terus lu bilang, kok lu ngerasa gitu sih? Nggak boleh begitu itu. Nah itu masuk pelajaran lainnya. Oke. Jadi secara komunikasi juga diajarinnya kayak kita harus lebih mengutamakan perasaan kita karena perasaan kita pasti valid gitu loh. Itu pertama. Terus ada 4 mantra buat kita kalau misalnya kita berantem. Yang pertama no stonewalling. Stonewalling itu artinya kita nggak boleh break gitu loh. Kita nggak boleh ngasih tembok kalau misalnya kita lagi berantem. Kita nggak boleh ya nggak boleh kayak gitu. Atau nggak boleh ninggalin gitu loh. Oh iya pergi. Boleh ninggalin dengan catatan kalau emang kita punya anger issue. Iya. Daripada takut menyakiti, kita boleh lah break, main PS dulu, baca buku 20 menit apa segala macam. Habis itu kita ngobrol lagi gitu loh. Itu no stonewalling. Terus ada juga no criticism, karena kritik itu lebih bukan nggak boleh kritis, kocak lu. Ini kayaknya banyak yang udah mulai ketularan Feren menurut gue. Iya, banyak. Iya kan? Oke. No criticism. Lebih baik yang kayak tadi. Aku ngerasa kamu kurang baik. Kebiasaannya kayak gitu. Terus yang ketiga, no defending. Kalau misalnya kita lagi argue, ya jangan ngeles gitu. Terima aja. Emang aku nggak capek. Nah itu nggak boleh tuh sebenarnya. Maldini susah dong ya di kehidupan rumah tangganya. Iya, nggak boleh defending dulu Nesta. Betul. Terus yang terakhir no condemn. Condemn lebih parah lagi. Dia mengutuk ya. Iya. Misu. Iya itu 4 itu sih. Dan setelah kita konsultasi kayak gitu, itu benar-benar mengubah hidup kita banget karena itu yang jadi mantra kita setiap hari sih. Nah, jadi ada di Islam ada kayak gini nggak? Ada yang lebih keren. Mau dong. Karena yang barusan ilmu barat itu. Mau dong. Jadi gini, kenapa aku tanya udah ribut belum? Karena ribut itu ketika dijalani dengan niatan yang benar itu justru menambah kuat ikatan. Karena kita lebih ngerti dia, gitu maksudnya. Nah, di dalam Islam sederhana. Kata Rasulullah, mau nggak aku kasih tahu kalian tentang istri-istri kalian yang nanti akan jadi penghuni surga? Para sahabat tentu bilang, mau dong ya Rasulullah. Kata Rasulullah ada 4. 1, istri kalian yang penyayang, lembut tutur katanya maksudnya. Yang kedua adalah yang dia itu sangat bermanfaat bagi kalian. Yang ketiga adalah yang banyak anak. Yang banyak anak lebih daripada 3. Yang keempat, ini yang penting, kata Rasul. Yang ketika dia marah sama kamu atau kamu marah sama dia, maka dia tidak akan bisa untuk memejamkan matanya sampai dia lari ke pangkuan suaminya lalu berkata, wahai suamiku, aku tidak bisa tidur sebelum kau maafin aku. Sepertinya dia proof sama sang istri. Keren kan? Artinya di dalam Islam itu psikologi udah tahu banget. Allah ngerti banget kan, namanya Allah yang menciptakan manusia. Artinya psikologi udah tahu banget bahwasannya dalam kondisi apapun yang harus minta maaf duluan adalah perempuan. Karena laki-laki itu nggak waras. Serius. Ternyata karena kita gila. Memang. Ternyata karena di respect. Respect suamiku. Ternyata gila ini orang, kita harus tahu. Iya, kita memang nggak bisa reasoning sama orang gila gitu maksudnya. Nah, tapi alasan sebenarnya gini, laki-laki itu satu paket. Laki-laki yang kritis, laki-laki yang deciding, laki-laki yang nggak pelin-pelan, laki-laki yang tegas, itu semuanya satu paket dengan harga diri. Maka harga diri laki-laki benar-benar nggak boleh ada compromise. Jadi harga diri laki-laki itu adalah satu paket dengan semua kualitas-kualitas terbaik pada laki-laki. Maka dia harus kemudian minta maaf duluan, karena bagi perempuan bukan harga diri yang menjadi yang pertama, tapi kenyamanan dia dan dia dilindungi. Makanya perempuan hampir nggak pernah peduli tentang harga diri itu. Maka kalau perempuan sudah minta maaf, biasanya laki-laki akan bilang, contoh misalnya, mohon maaf, aku tadi terlalu keras. Laki-laki yang bertanggung jawab dan jantan akan ngomong, enggak, itu bukan salah kamu, itu salahku. Nah, itu tuh. Itu Islam tuh. Benar. Keren kan? Boleh lah. Keren. Oke. Itu kepake banget sih di rumah tanggaku. Ini gue udah di off the record, gue udah pernah dikasih tahu ini sih sama Felix. Makanya. Demi escape ya, biar bisa orang belajar lagi. Makanya. Oke, ada 4 words. Kata-kata penutup untuk kita. Ini episode berapa ya? Iya, untuk supaya orang-orang nggak takut nikah nih, nikah. Coba gini, nasihatin. Buat yang mau nikah, jangan jangan terjebak kali ngomong gitu. Dia takut nikah. 20 menit, 2 jam ngebahas. Tapi lo emang takut, Re? Takut. Takutnya kenapa ya? Takut naruh handuk. Gini, kalau takut naruh handuk.
keputusan terpenting di seumur hidup seorang lelaki adalah Menikah. pasangannya. It'll bakal make or break whatever you do, whatever you wanna Betul. do in life. Dan itu udah gue sampai ngobrol sama semua orang, semuanya konsisten sama. Gue takut kalau terjadi yang sini. Nah gimana tuh? Nih, lu nasihatin, nanti gua nasihatin. Lu. Oke, gua akan secara pengalaman aja ya. Nanti kalau yang soal agama, tolong Ustadz Felix Ya, tambahkan. nanti aku sambungin. Nah, kalau gua kan baca salah satu penyebab terbesar perceraian itu ekonomi kan. Iya. Ya itu salah satu penyebab utamanya ekonomi. Makanya jauh sebelum gua ketemu Carrera, gua udah nyiapin Perpecahan? Enggak dong. Oke. Gue udah nyiapin dananya, dana buat menikah dari lama, dari 2020 pas pertama konten. Pokoknya tabungan-tabungan gue udah dipisah, salah satunya buat nikah. Bahkan buat anak pun gue udah ada, gue siapin gitu. Buat kuliahnya apa segala macam gue siapin. Jadi kalau gue dipastikan semuanya siap sih, dari mental apalagi ekonomi kalau gue gitu. Kalau misalnya dia pun nggak ada, tinggal jual mainan dia. Nah itu dia. Banyak stoknya. Mainannya aja Banyak, bisa stoknya banyak. buat sampai Iya. kuliah. Iya. Jual channel pulang sekolah juga bisa ya. Iya, nah lu kan punya media Renaldi Shorts, bisa dijual dulu sebelum channel gua. Kalau gua itu, terus secara mental juga gua nggak tahu ya. Gua masih apa namanya? Ini kan kemarin udah dibahas ya soal ta'aruf ya. Ya. Itu gimana ya, Tete? Kalau misalnya ta'aruf tapi nggak cocok tuh gimana, Tete? Bisa putus. Nah, harusnya lu nonton episode yang live tanggal. Ya udah nggak usah dimasukin yang ini berarti. Nggak apa-apa. Yang sama Nabila ya? Taruh Iya, sama iya. Nabila. Tinggal 2 jam putus. cuy, itu episode paling panjang. Tinggal diputusin. Tapi itu jangka waktunya berapa lama, Tete? Nggak ada batas waktu. Tapi lebih cepat lebih bagus. Oh gitu. Iya. Berarti ada yang lama banget, ada yang bisa tahunan. Ada. Bisa aku setahun. Oh gitu, Tete. Iya. Aku setahun. Nih nanti nonton ya di episode 20 SK. Tapi lu nonton juga konten gua ntar yang 3 main random episode. Nonton juga yang Lu episode gua Lu ya. ajak dia aja unboxing. Unboxing. Iya, gua pengen deh. Iya. Bahas apa ya? Gue pengen tag gadget-gadget gitu, gue pengen beli barang dari Indiegogo, Kickstarter gitu. Mau jadi gadgetin. Nggak, dia mau. gue emang beneran pengen masuk gadget. Setelah Kan masuk agama udah nih. Iya, agama udah Abis nih. ini ke gadget. Dia semua pasar semuanya. ditabrak ya kayaknya. Semuanya. Lu nasihatin dong supaya dia nggak takut nikah. Sejujurnya nasihat gue selalu kalau emang belum yakin jangan dulu. Gue selalu gitu sih Iya. sebenarnya. benar. Cuma gini, Sekarang alasan belum yakin kenapa gua. gue tuh nikah tuh umur berapa ya? 25 ya? Ih, muda juga ya. Dia udah 30. Bentar, lu 27 kan? 28. 28 ya? 28. Lu 28, Met. 28. Kirain 38 lu, Met. Muka gue emang boros sih. Lebih tua dari gue dong. Gue tuh nikah umur 25. Karena gue dulu alasan gue menikah umur segitu selain karena udah cocok banget nih sama bercandaan doi nih. Gue selalu ngerasa gue nggak mau kalau punya anak umurnya terlalu jauh, apalagi Iya. kalau cowok. Betul. Tiap orang alasannya kayak gitu. Alasannya itu biar tetap bisa masih nongkrong bareng, Iya. terus isu apa dia relate, dan alhamdulillah itu kejadian sekarang ya ke Iya. gue ya. Nah cuma kan orang kan punya alasan masing-masing, pertimbangan masing-masing ada. Kalau emang masih apa, bisa checklist-checklistnya tuh belum terpenuhi semua, kalau emang belum yakin ya mending jangan sih, karena menjalani pernikahan tuh memang berat kan. Iya. Yang udah checklistnya ke checklist aja ternyata Berat. difficulty-nya kan segitunya, apalagi kalau ternyata karena terpaksa atau karena dorongan segala macem. Jadi ya kalau emang saran gue sih kalau emang Iya. belum siap ya jangan. Tapi kalau Raymond, Tapi kalau jangan nggak siap-siap juga ya, Iya. tetap harus dipersiapkan. karena Raymond tuh checklistnya udah semua dia. sebenarnya udah. Heeh. Di mana? Lu udah checklist semua lu. Udah. Heeh. Secara mental dan Iya. Mental, finansial. sosial. Checklist dari calonnya. Itu Oh. gue belum. Lu banyak calon yang mau sama lu. Ketik satu yang mau nikah sama Raymond, Heeh. banyak nih, lihat Coba nih. banyak banget lu. Nah, dari gua nasihat ya supaya lu nggak takut ya. Nanti di akhir nanti orang Langsung ke akhirat. langsung gua skill akhirat. satu dulu lah, jangan langsung. Kan lu kan duniawi, gua akhirat Udah, iya, langsung. iya. Nanti di akhirat nanti, Rey, orang banyak nyesel bukan sebab yang dia lakukan. Tapi yang dia tidak lakukan. Betul. Artinya, lu kan udah tahu bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang paling penting, make or break, ya kan ya. Maka lu punya dua pilihan nih kalau lu nikah, make it or break it. Betul. Tapi lu nggak nikah, lu cuma punya satu pilihan, Iya ngerti. lu break. Sama menarik sih soal yakin tadi. Kenapa aku yakin sama calon istriku pada Cici. saat itu? Pada saat itu calon istri ya. Heeh. Waktu sebelum jadi istri tuh dia tuh taking care of my mom banget sih. Wis. Nyokap gue tuh sempat kena cancer kan. Terus dia yang ngurusin banget dari A sampai Z semuanya. Itu yang bikin gue yakin banget. Terus even sampai menikah, gue setelah menikah ada keputusan besar ya. Iya.
kita tuh harusnya bisa beli rumah. Oke. Bisa Oh iya, yang kemarin kita ya. udah punya tanahnya gitu Luar loh. biasa, top itu, top. Tapi gua memilih untuk kita hold dulu ya, ini rumahnya Iya. jangan diapain dulu. Aku pengen beresin urusan mama dulu. Top. Jadi nyokap gua pengen renovasi rumah, itu impian Dan dia. nggak mudah loh bagi istri untuk menerima itu. Iya itu. Dan dia nggak ada bahas. Bahkan sampai kita detik ini dia nggak ada. Kamu nggak mikir-mikir lu nggak Setelah ada. ini bahas. Abis ini dibahas sih. Ini bahas. Dia dukung 100%. Bahkan dia yang bikin waktu itu kan surprise ulang tahun mama kan. Terus surprise itu mama boleh renovasi rumah gitu loh. Dia yang bikin posternya, dia yang desain. Idaman banget. Mana Santorini? Cari. Iya benar. Ada itu ya. Jadi ada Pantesan kompensasi. laki-laki gila ya. Kompensasinya. Pantesan Kami sudah laki-laki. kagum dengan Anda tadi. Mau gua kasih yang lebih bagus daripada Santorini nggak? Nanti gua kasih tahu ya. Gitu sih. Tapi yang gua yakin adalah dia support gua walaupun gua untuk sekarang enggak gitu. Prioritas gua masih ibu gitu. Iya. Karena Ya. nyokap gua single mother. Ya. Jadi kayak single parent, Iya, single mother. parent. Emang Sama single gua sih. mothernya kan. Mother. Single sama mother ya emang Iya, gitu. kalau double mother udah melenceng tuh. Makanya. Aneh tuh. Jadi itu sih yang bikin ya pertama siapin mental dan kalau gue finansial sama yakin. Nah itu yang bikin gue yakin tuh itu. Nah, Gitu. temukan keyakinan. Baik. Temukan suaramu. Intinya harus berdoa lebih keras dan berdoa lebih keras lagi. Bukan berdoa, temukan. Iya, oke. Jadi ketika ada satu nih yang lu ta'aruf, lu mencari itu, yang lu cari itu Nah, adalah kalau ini keyakinan langsung itu. sarannya taruh. Enggak, kalau doa doang tapi enggak niat nyari itu sama aja bohong. guys. Iya, ini doa mulu. Doa doang tapi enggak niat Kalau nyari. aja gue masih belum ketemu konklusinya Tarif ini. Oke, gue ngerti gitu. Itu sama aja kayak orang ngajarin berenang tapi cuma teori. Berenang tuh nyebur. Iya. Tapi batasan ta'aruf tuh udah dibahas belum ya batasan Udah. ta'aruf ya? Udah ya? Udah. Yang penting nggak maksiat. Gue nonton dulu deh bentar deh. Daripada gua- Belum tayang. Oh, belum tayang lagi. Belum tayang. Pantesan Lagi gua tayang. Lagi tayang nih. Oh, yaudah gua nonton dulu bentar. Jadi intinya pacaran tapi nggak ada yang haram-haram. Udah gitu doang. Iya. Kan it's basically pacaran. Wow. Iya, tapi gak usah ada yang haram. Iya. Sesederhana itu. Misalnya lu mau jalan nih berdua nonton film boleh. soalnya stigma. Pastiin ada Tapi orang tuanya jangan pegangan, gitu. ada orang ketiganya yang Iya, nemenin. gitu. Nggak, tapi stigma orang-orang yang dibikin di film juga kayak ta'aruf Iya. tuh. Iya, Lu susah ketemu banget. langsung gitu loh. Iya. Nikah Nggak Ternyata gitu, nggak gitu. Basically Nggak pacaran. gitu. Nggak tapi gitu setahun. ternyata ya? Iya. Oh, pantesan belum tayang, gue jadi nggak tahu. Yang penting Ah. konsepnya tetap jangan dekati zina itu. Iya, pegangannya. itu aja. Apa ayatnya? La taqrabu zina. Itu lagi. 2 kali ya keluar di episode ini. Oke. Siap, terima kasih. Makasih Abang banyak, Randy. Ini Mas perkumpulan Cindo Muslim dan minoritas dan Saya perkumpulan pembantu. gay. Gak yang tidak mau ini mualaf. Mas Medi, Mas Raymond, dan Akyu. Akyu Koi. Gay yang tidak akan mualaf. Terima kasih teman-teman. Dan yang jangan telah mualaf ya, menyaksikan. Met ya, jangan. Iya, jangan Jangan ya. mualaf, gue kecewa kalau lu pada mualaf lu. Ya gue di komen. Amit-amit gue. langsung. Gue mau, Kecewa kalau- mau dipaksa ustadz mualaf juga gue gak bakal Ya, mau. gue juga sudah berhenti maksa dia mualaf. Iya. Jangan. Baik, gitu ya guys ya. Jadi cukup klarifikasinya. Hooknya malah di gay. akhir ya. Yang gue taruh di judul aja. Kita gay dan kita nggak akan mualaf. See you guys in next video.